Hari ini kita akan bahas tentang materi sesi 3, yaitu tentang mekanisme perdagangan efek dengan Pak Fahmi. Masih bersama Pak Fahmi. Silakan menikmati. Kemudian kita akan sampai jam 11.30 ya untuk hari ini. Kepada Pak Fahmi kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wah, mana nih muka-muka pagi? Apa baru datang ya? Mahasiswanya kok turun ini? Yang hadir turun ini, tinggal 66, tinggal 63. PPKM nih jangan-jangan, Bu. Mau masuk Zoom-nya ribet ini. Ada kabar ini. Oke, baik teman-teman sekalian. Hari ini masuk ke sesi ketiga ya, tentang etika perdagangan efek ya. Etika perdagangan efek. Bukan etika, mekanisme Pak. Mekanisme dan peraturan perdagangan efek. Oh, kalau yang dikirim di itu, Bu, yang jadwal terbaru ini apa pengenalan profesi dan etika perdagangan efek, bukan? Oh gitu. Kalau di saya kok mekanisme ya, Pak Igo iya, apa? Yang 10 Agustus ya. Oh iya, betul. Ya. Mekanisme peraturan perdagangan efek. Oh iya, benar-benar. Benar nih, materi juga pas gitu ya teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan semangatnya masih sama seperti pertemuan pertama ya, kan itu yang harus dijaga teman-teman sekalian untuk keberlangsungan belajar mengajar kita. Oke. Mungkin ada yang mau jawab, saya mau tanya satu dulu deh. Siapa yang buat peraturan perdagangan kalau di pasar modal? Ada yang masih ingat nggak materi kemarin? Yang buat peraturan saya Satpol PP kah? Saya Satpol nih. Siapa nih yang buat peraturan perdagangan efek nih? Bursa Efek Indonesia, Pak. Oh iya, Mbak Kuning Putri Wijayanti ya. Oke. Yang buat peraturan adalah Bursa Efek Indonesia kalau di pasar modal dan merujuk kepada POJK, teman-teman sekalian ya. Oke. Ini landasan overview kita hari ini tentang landasan peraturan dan peraturan perdagangan. Sorry. Sebentar, saya cek yang materi satunya lebih ke arah mekanisme perdagangan efek ya. Oke. Pak Igo, mohon bantuan itu Pak Igo ya, kayak kemarin Pak Igo. Siap, Pak, siap. Siap. Oke, teman-teman sekalian ya, overview kita hari ini adalah tentang pasar modal overview, sistem perdagangan dan mekanisme perdagangan efek. Jadi untuk hari ini tentang mekanisme perdagangan teman-teman sekalian. Pasar modal itu ada dua pasarnya. Yang pertama adalah primary market sama secondary market. Itu maksudnya apa? Nah, primary market ini dikenal dengan istilah go public atau IPO, ya, pasar perdana. Pasar di mana pertama kali emiten atau perusahaan melantai di bursa. Apa bedanya emiten sama perusahaan, teman-teman sekalian? Jadi kalau misalnya perusahaan itu PT ABC, udah gitu aja. Nah itu perusahaan, belum tentu emiten. Tapi kalau udah ada PT ABC.tbk, nah itu sudah pasti emiten. Berarti perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau lihat ada PT ini, oh ini belum terdaftar di bursa. Tapi kalau lihat TBK, oke, beli sahamnya gitu. Pokoknya lihat, kalau teman-teman jalan nih ke rumah saya ya, dari Bandar Lampung gitu, jalan ke rumah saya sini daerah apa namanya,
Itu teman-teman akan ngelewatin karena saya kota industri di Tanjung Bintang ini, kota industri, daerah industri, teman-teman bisa lihat di sini ada PT Omfit ya, TBK. Tuh, itu juga bisa, kode sahamnya Cepin. Terus ada di sini PT Charon Pokpen. Charon Pokpen Cepin. Kalau yang tadi beda ya. Kalau yang apa namanya Kompit beda lagi. Ini Charon Pokpen ini perusahaan yang luar biasa menarik. Gitu. Kenapa? Ini perusahaan yang berbisnis di bidang peternakan dan pakan ternak. Emang segitu prospeknya ya Mas Fahmi, bisnis pakan ternak. Coba deh teman-teman survei di area Unila, mana yang nggak jualan ayam? Ada nggak yang tidak punya menu ayam di dalam rumah makan atau warteg deh? Dari mulai ayam sayur, ayam sambal, ayam tumis, ayam geprek, bahkan masak sayur-sayurnya pakai masako atau roiko rasa ayam. Gitu ya. Berarti kan ini perusahaan yang prospeknya luar biasa. Nah, terus ada lagi di sini ada Indofood, ada Garuda Food gitu ya. Jadi banyak teman-teman sekalian di Lampung ini perusahaan Unilever ada di sini juga gitu kan. Jadi kalau ditanya kenapa Mas Fahmi kok tinggalnya jauh banget dari Bandar Lampung? Oh, bukan saya nggak mau tinggal di kota alasannya. Karena saya pengen tinggal di sekitaran perusahaan milik saya. Padahal emang karena rumahnya jauh aja dari kota. Ya teman-teman sekalian, jadi gitu ya. Nah itu perusahaan itu ketika misalnya dia masuk ke pasar modal itu namanya primary market. Ke publik. Namanya siapa kemarin? Buka ya. Sahamnya Buka. Sahamnya Bukalapak. Jadi ketika teman-teman bingung, aduh Mas Fahmi ini sih kita bingung nih. Lagi PPKM segala macam, kita mau belanja susah gitu kan. Ya udah beli pasarnya aja, langsung beli lapaknya. Bukalapaknya langsung dibeli. Jadi semua orang yang nanti belanja pakai Bukalapak, setiap transaksinya keuntungan Bukalapak kita akan dapat. Walaupun teman-teman nggak belanja di Bukalapak. Ya, nah itu sistemnya adalah Bukalapak kalau kita datang ke IPO itu primary, jadi ketika saham dilepas ke publik kita langsung dapat. Nah, secondary market ini adalah pasar reguler gitu ya. Kalau tadi pasar primer, pasar reguler itu maksudnya gimana? Pasar reguler adalah ketika orang-orang yang sudah punya saham tadi masuk ke pasar. Ya. Jadi contoh simpelnya kayak gini deh. Kalau malam tuh teman-teman sekalian mungkin kalau yang hidupnya saya tinggalnya di Pajang dulu dekat pasar gitu, dan orang nenek saya juga orang pasar sehingga saya tahu malam jam 1 jam 2 itu sayur-sayur baru pada datang tuh dari gunung pakai mobil truk segala macam ke pasar. Nah, pada pedagang-pedagang di pasar ini rebutan nih pada beli sayur dari si petani gitu ya. Kenapa harganya jauh lebih murah? Nah, ini pasar perdana nih ya, dari petani langsung ke pedagang. Nah, nanti si pedagang masuk ke pasar kan pagi, orang ibu-ibu rumah tangga siapapun yang dari rumah datang ke pasar ketemu nih pembeli sama pedagang. Nah, inilah pasar reguler. Ya. Jadi si penjual sayur dengan si pembeli sayur itu ketemu. Maksudnya apa? Si penjual saham dengan pembeli saham ketemu, tapi bukan si pembeli perusahaan. Jadi si penjual saham adalah orang yang sudah punya saham, si pembeli saham adalah orang yang pengen punya saham. Ketemulah di pasar reguler. Harganya sudah nggak sama dong dengan harga IPO, karena harga IPO kan pasti lebih murah. Kayak kemarin deh, Bukalapak itu pertama IPO harganya 850. Bayangin ketika teman-teman dapat tuh IPO ya, berarti dapat Rp850 nih per lembar. 6 menit kemudian setelah pasar dibuka, cus langsung auto reject atas naik 24% jadi 1060 dari 850. Ya. Berarti sehari untung sudah Rp200. Kecil banget Mas Fahmi. Kecil kalau teman-teman punyanya 1 lot. Kalau punyanya 1 juta lot, gitu, berarti cuma 6 menit dapat 200 juta. Gitu ya. Nah, itu sistemnya sistem kali. Jual 1 juta lot gitu kan 6 menit dapat 200 juta. Ya, itu primary market dengan secondary market. Oke. Nah, tujuan dan manfaat menjadi perusahaan publik
Jadi ini untuk masuk ke sesinya primary market ya teman-teman sekalian. Plus ada menyinggung sedikit tentang IPO yang udah kita bahas di sesi pertama. Kita kenalkan di sesi pertama, tapi ini kita bahas karena nanti ngaruh ke si efeknya tadi. Pertama, meningkatkan kemampuan pembiayaan ekspansi usaha, pembiayaan modal kerja, pembiayaan penambah. Nah, ini teman-teman sekalian yang orang tuanya atau teman-teman sekalian gitu, di sini yang punya usaha dalam bentuk minimal CV. Jadi kalau dulu harus PT ya, tapi sekarang sudah ada papan akselerasi, dulu hanya papan utama dan papan pengembang. Jadi harus perusahaannya harus berbentuk PT, tapi sekarang sudah ada papan akselerasi. Teman-teman yang masih punya perusahaan dalam bentuk CV, terus belum menghasilkan keuntungan, laporan keuangannya masih berantakan, tapi membutuhkan keuangan dari pasar modal, bisa diajukan untuk proses go public. Nanti masuknya di IDX inkubator. Termasuk nih unicorn ini juga semua tadinya masuk di inkubator dulu, jadi mereka tuh kayak lahir tapi prematur, gitu kan, pengen IPO, cuman masih kecil nih, masih terlalu kecil, akhirnya masuk di inkubasi dulu. Di inkubator inilah kita persiapkan semua mereka untuk masuk ke go public, gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa, ini kenapa kok Mas Fahmi selama pandemi, mungkin kalau teman-teman merhatikan Instagramnya Indonesia Stock Exchange ya, Instagramnya Bursa Efek Indonesia, selama pandemi ini rame banget perusahaan yang go public, memanfaatkan sisi papan akselerasi. Kenapa? Karena dengan kondisi ekonomi yang lagi sulit seperti ini, mau dapat dana kalau nggak ada dari pasar modal. Ya nggak? Kalau hutang ke bank bunganya lagi tinggi. Bahkan bank sekarang membuat pengusaha itu masuk dalam kategori high risk. Jadi pengusaha saat ini nih agak sulit untuk ngajuin pinjaman ke bank. Dicoba deh gitu ya selama pandemi. Karena bank biasanya cuma pengen PNS, pegawai tetap swasta, atau kalaupun profesi dia mintanya dokter. Kenapa? Karena dokter tidak berpengaruh dengan pandemi ya, bahkan lebih banyak gitu dia penjualannya. Nah, tapi kalau pengusaha kan tidak bisa menjanjikan selama pandemi seperti ini teman-teman sekalian. Ya, sehingga Bursa Efek menjadi salah satu salah satu tempat untuk mencari biaya atau mau keperluan usaha. Kayak kemarin juga ada artis yang IPO kafenya Wulan Guritno ya, kafenya di IPO-kan gitu. Jadi lagi banyak banget nih teman-teman sekalian. Bentar lagi kalau nggak salah, saya belum dapat info pastinya, Goto. Karena udah lama nih Goto nih, ya Gojek Tokopedia, kan sudah jadi satu kan ya. Jadinya Goto namanya, mau go public juga. Oke, terus memperbaiki struktur keuangan. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah memperbaiki struktur keuangan ini, perusahaan publik yang sudah masuk ke pasar modal, dia punya kewajiban untuk mempublish laporan keuangannya per triwulan. 3 bulan sekali. Nah ya, jadi triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga gitu. Nanti dilihat nih di masing-masing triwulan gimana kondisinya. Karena kalau teman-teman tahu ya, di tahun 93 itu Unilever bagi dividen bukan per tahun tapi per triwulan. 3 bulan sekali bagi dividen, 3 bulan sekali bagi dividen. Kenapa? Saking besarnya keuntungan dia. Kenapa? Karena selama 3 bulan orang-orang tetap mandi. Bahkan 97-98 ketika krisis ekonomi, semua perusahaan pada gulung tikar, Unilever bagi dividen 2 kali setahun. Kok bisa? Ya iya, selama krisis pandemi, selama krisis moneter 1998, Unilever tetap jualan sabun gitu ya. Karena orang-orang tetap mandi. Pembiayaan akuisisi atau merger, lalu meningkatkan kemampuan profesionalisme karyawan dan budaya karena harus menerapkan GCG ya, good corporate governance, sama meningkatkan citra dan market positioning. Maksudnya gimana? Jadi kalau investor asing mau masuk ke sebuah perusahaan, dia akan lihat kalau ini perusahaan sudah listing di bursa, mereka akan jauh lebih percaya. Ya. Jadi kalau perusahaannya sudah listing di bursa, bahkan kemarin kalau kita lihat Bukalapak itu keren loh, market cap-nya sampai 100 triliun lebih loh. Itu kalau dilihat kan baru ya, Bukalapak ya.
100 triliun lebih itu kayaknya kalau dibandingin dengan pasar-pasar yang ada di Lampung belum nutup deh. Misalnya Pasar Panjang, Bambu Kuning, Jati Agung gitu ya. Pasar-pasar gede dijadiin satu itu kayaknya belum nutup jadi 100 triliun kalau di kapitalisasikan sekalian ya. Lalu meningkatkan kemampuan kelangsungan usaha. Nah, ini tujuan manfaat perusahaan publik. Nah, proses penawaran umum saham atau obligasi sama teman-temannya sekalian. Nih, dari emiten perusahaan dulu ketemu penjamin emisi yang kemarin kita bahas tentang WPEE atau underwriter yang lebih dikenal, menyampaikan pernyataan pendaftaran, lalu BI melakukan kontrak nanti gitu ya dengan underwriter. Kalau udah oke, deal kita ke OJK. Nah, nanti dari OJK udah dilihat semua peraturannya, oke, tetap masuk penyataan pendaftaran efektif, baru melakukan penawaran IPO. Makanya proses IPO ini di Lampung udah banyak teman-teman sekalian yang mau IPO. Tapi karena prosesnya begitu panjang, akhirnya sampai sekarang banyak yang belum selesai. Ya. Baru di Lampung ini yang perusahaan di Lampung adalah TBLA, Tunas Baru Lampung. Itu kalau perusahaannya lebih dikenal dengan BW kalau di Lampung ya. Oke, nah proses perdagangan pasar sekunder, nih teman-teman sekalian ya. Jadi pembukaan akun, setelah buka akun masuk ke secondary market, jadi proses order, transaksi proses, clearing, dan proses settlement di KSE, gitu, ya. Terus juga ini untuk dari investor. Nah kalau untuk di sini dari perusahaan nih IPO dan listing masuk ke bursa sama. Terus corporate action juga masuk ke bursa melalui sistem ini. Dan nanti setelah selesai baru perpindahan efek. Yang kemarin kita bahas tentang T+2. Jadi kalau kita belanja nih hari ini, beli saham hari ini, kita bebas untuk jual belikannya. Mau trading, maksudnya trading ya. Trading jual belinya hari ini mau semenit, 2 menit, 3 menit, atau beli pagi jual sore nggak apa-apa. Tapi kalau kepemilikannya baru berpindah setelah T+2. Jadi kalau saya beli saham nih hari ini, hari Selasa, maka Kamis, Jumat baru uang saya akan hilang dari rekening dan saham saya akan masuk yang saya beli. Oh bukan Kamis, iya karena besok kan libur Rabu ya. Jadi kalau hari Rabu libur tidak ada proses clearing. Oke teman-teman sekalian. Perkembangan sarana perdagangan nih ya. Jadi pasar yang kemarin sempat kita bahas juga tentang sejarah pasar modal. Dari Mei 1997 otomasi sistem pengawasan pelaksanaan perdagangan, April 26 penerapan scriptless trading. Teman-teman kalau yang belum pernah main ke bursa ya, di tengah-tengah hall BI itu nih ada ini nih, ini hall. Dulu disinilah para broker main kita pakai 3 telepon. Telepon kanan, kiri, sama di depan sini. Untuk apa? Nerima orderan. Harus pakai telepon. Ini yang diceritain Bu Sri kemarin, yang zamannya Bu Sri dulu transaksi di bursa sampai lari-larian dan lain sebagainya harus. Nah ini masih di hall. Tapi nggak sekeren ini dulu gitu ya. Dulu nggak sekeren ini. Sekarang aja udah lebih keren karena udah nggak dipakai lagi. Ini jadi museum teman-teman sekalian. Ini jadi museum. Bahkan sekarang sudah dihilangkan ini karena tadinya masih ada tahun 2018-19 masih ada, tapi ini sudah berubah jadi galeri. Jadi kursi-kursi dan komputernya dihilangkan. Ini jadi tempat proses opening ya, opening seremoni, misalnya mau ada IPO kah atau apa waktu sebelum pandemi. Ini biasa tempat paling favorit anak mahasiswa kunjungan ke BI itu di sini. Nah ini garis ini adalah semua kode saham yang bergerak sepanjang ruangan ini nih, bergerak semua kode sahamnya, ya. Jadi setelah tahun 2000 itu udah nggak ada lagi kertas yang diceritakan Bu Sri kemarin sertifikat itu, karena sudah berubah jadi scriptless trading. 2002 perluasan akses pasar modal melalui remote trading. Nah, disinilah perannya sekuritas mulai berubah. Yang tadinya semua sekuritas harus ada di kantor bursa, sekarang enggak. Setelah ada remote trading, mereka punya kantor masing-masing di luar dari bursa. Jadi sudah bisa dari komputer masing-masing menginput penjualan. Gitu ya. 2004 mulai ada pelaporan elektronik oleh emiten. Terus 2005 perluasan akses pasar melalui online trading, ya. Lalu 2006 perluasan akses pasar melalui online trading, 2005-2006 ini sama.
2010 perluasan akses pasar melalui direct market access. 2009 implementasi single investor ID dan akses, kartu akses ya teman-teman sekalian. Oke. Saya mau tunjukin bukti atau bukti dan kenang-kenangan lah ini ya. Nih itu deh kelihatan apa enggak di sini ya. Kelihatan nggak teman-teman? Ya, kelihatan ya? Ini kartu akses nih. Kelihatan ya, kartu akses. Untuk generasi yang sekarang nggak akan dapat lagi kartu ini karena sudah tidak dikeluarkan lagi. Gitu. Nah ini kartu akses ini adalah SIM yang menyatakan bahwa Anda investor. Gitu. Ini masih punya saya waktu masih jadi investor tahun 2015 nih, saya masih mahasiswa. Jadi yang saya ceritakan kemarin, saya mulai investasi dari semester 2 itu bukan hoax ya, teman-teman. Ini ada buktinya. Saya masih simpan buktinya. Gitu di sini. Jadi nanti ada ID, tanggal lahir kita 0704 gitu ya bulannya. Lalu nanti ada kode SID kita, single investor identity. Nah, punya saya udah nggak kepake lagi, saya udah nggak jadi investor lagi, jadi saya simpan aja kenang-kenangan. Dulu orang pada takut nih investor dapetin disangka kartu kredit. Gitu. Kenapa? Karena memang ini bisa diakses melalui ATM teman-teman sekalian. Makanya dulu kan kita punya hashtag kalau investor itu jadikanlah saham sebagai portofolio jadi kayak ATM. Jadi kalau saya lagi nggak ada duit tuh, udah saya masukin ke ini, saya ambil uang dari portofolio saya, ya dari kartu aksesnya. Ada nih. Sekarang sudah era digital, jadi semuanya bentuknya masuk aplikasi. Implementasi strike out process sama implementasi sistem perdagangan JATS NextG versi 2.0. Ya, ini untuk sistem perdagangan saat ini, ya, ini teman-teman sekalian. Kita sudah bisa menerima 2.500.000 transaksi sama 5 juta pesanan setiap harinya. Oke. Nah, mekanisme perdagangan pemesanannya gimana? Nih. Dari investor yang awalnya itu tradisional trading nih, telepon ya, harus telepon. Karena apa? Karena kalau nggak telepon nggak bisa terrecord. Kalau telepon kan masih bisa terrecord gitu ya. Room masuk, automatic ordering masuk ke order management baru ke bursa. Nah, lalu era selanjutnya adalah investor online trading nih, masuk pakai sistem sekuritas, automatic order masuk ke order management. Nah, lalu yang terbaru, yang paling terkini adalah automatic ordering dari aplikasi. Jadi sekarang berbagai aplikasi sekuritas itu punya istilah mereka itu adalah robot aplikasi. Jadi teman-teman nggak mau misalnya saya mau hari Kamis atau Jumat beli saham ini gitu. Itu kita sudah bisa input dari sekarang, tapi melalui robot order, gitu ya. Nanti hari Kamis atau hari Jumat kita lupa gitu mau order karena saking sibuknya, itu si robot aplikasi tadi kita yang langsung transaksikan hal itu, gitu ya. Oke, nah ini mekanisme perdagangan di bursa teman-teman sekalian. Wah, hebat ya. Tapi ya inilah. Oke, nih nasabah beli, SID, RDN, SRE. Ya, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah SID ini ketika teman-teman jadi investor, maka teman-teman akan punya nih SID. Nah, ini syarat untuk ikut sekolah pasar modal level 2 biasanya. Level 1 itu pembukaan rekening, level 2 itu pendalaman. Biasanya kalau kita teman-teman mau masuk ke level yang lebih dalam harus jadi investor dulu. Contohnya SID-nya gimana? Nah, ini yang ada di sini tadi, gitu ya. Nanti kalau di aplikasi, di email pasti dapat. Terus RDN, rekening dana nasabah. Disinilah teman-teman kalau misalnya mau tanya, Mas Fahmi, uang kita taruh di mana sih? Uang kita ditaruh di rekening dana nasabah. Jadi teman-teman nanti akan dibukakan sub rekening berdasarkan nama teman-teman sekalian, nomor rekeningnya khusus punya teman-teman sekalian. Ya, sub rekening tapi nggak ada ATM, nggak ada buku tabungan, hanya nomor rekeningnya aja dan hanya bisa dipakai untuk transaksi di bursa efek. Gitu ya.
Dan tidak semua bank yang memberikan pelayanan ini. Bahkan kalaupun ada, hanya yang terpusat di Jakarta. Misalnya BNI ya, BNI Jakarta, Mandiri Jakarta. Kenapa? Karena ini divisi khusus untuk membuat sub rekening ini. Jadi rekening ini nggak bisa dipakai, misalnya ada mamahnya mau transfer gitu. Dia mau transfer, ya udah mah kirim ke sub rekening aja, nggak bisa. Gitu. Jadi harus rekening biasa teman-teman dulu yang biasa dipakai untuk harian. Nanti dari situ teman-teman bisa akses transfer ke RDN-nya. Setelah ditransfer ke RDN, baru nanti masuk ke portofolio, baru bisa dipakai belanja. Begitupun proses Jadi RDN ini membuat keamanannya jadi lebih terjaga. Misalnya tiba-tiba ada teman yang, misal nih, saking cintanya sama cowoknya, cerita lah dia, ini aku punya aplikasi, ini PIN-nya, ini username, kan biasa gitu ya, tukar-tukaran media sosial gitu kan, tukar-tukaran media sosial, Instagram apa gitu kan, PIN dan lain sebagainya. Nah ini kode PIN portofolionya dikasih. Akhirnya si cowoknya tahu. Nah pas sudah putus, si cowoknya pengen jual nih semua sahamnya karena sakit hati gitu kan. Kan musimnya sekarang ya, pas sudah putus minta balikin semua barang-barang sama uang yang pernah dipakai selama pacaran ya. Kontrak tapi nggak tertulis gitu. Setelah putus terima minta uang kembali gitu, cashback. Nah, di saham ketika misalnya nanti si cowoknya pengen balas dendam dan jual semua sahamnya, tenang. Tenangnya kenapa? Karena uangnya pasti akan masuknya ke rekening teman-teman sekalian. Paling nanti dia minta lagi. Tolong dong, saham-saham yang udah dijual uangnya kirimin. Kalau dia nggak tahu diri banget gitu teman-teman sekalian. Jadi itu maksudnya, ini adalah ketika PIN atau username kita lupa kita kasih ke orang lalu diakses dan dia transaksi di situ, maka tetap uangnya akan masuk dulu ke rekening utama kita. Gitu ya. Oke, lalu SRE. SRE ini gimana? SRE ini ketika teman-teman sudah buka satu rekening akun nih, misalnya di Premier. Lalu teman-teman buka lagi di Ajaib Sekuritas atau di Mandiri Sekuritas. Nah, teman-teman walaupun punya 3 sekuritas, tapi cuma punya 1 SID. Nah, yang 2 ini disebutnya SRE, rekening efek. Ya, sama kan seperti teman-teman buka, bisa nggak teman-teman buka di BRI, BCA, Mandiri, bisa nggak? Bisa kan? Tapi cuma dengan 1 KTP. Atau setiap bank KTP-nya beda-beda, ketangkep teman-teman nanti pencucian uang gitu ya. Jadi kan enggak, 1 KTP 1 identitas, sama seperti ini. SID-nya 1, tapi kalau nanti punya 2 atau 3, bahkan saya 4, punya 4 sekuritas. Kenapa? Karena setiap ada pameran saya ikut, saya tanya hadiahnya adalah rekening account. Jadi saya buka rekening account, kenapa Mas Fahmi perlu sampai 4 sekuritas? Karena saya butuh rekomendasi. Saya orang yang ngambil jalan pintas, kalau kata apa Steve Jobs itu cari orang malas, kenapa kata suruh cari orang malas supaya cara kerjanya lebih simpel. Nah, saya dulu mungkin kalau teman-teman mau pakai caranya boleh nih ya, karena nggak melanggar aturan bursa enggak. Jadi saya pakai 4 sampai 5 sekuritas, karena kan setiap sekuritas setiap pagi ngasih rekomendasi ya. Nah, jadi setiap pagi tugas saya adalah merekap semua rekomendasi mereka, lalu meringkali saham-saham sama di setiap rekomendasinya. Oh, berarti kalau ketemu nih si sekuritas ini ngasih rekomendasi saham ini, sekuritasnya saham ini ketemu, oke, berarti fix nih saham ini lagi sama-sama dipantau bareng-bareng masuk. Itu boleh ke teman-teman sekalian ya, kita punya 5 atau 6 sekuritas boleh. Kenapa? Karena tiap sekuritas punya apa sih? Fitur yang berbeda-beda, punya keunggulan masing-masing gitu ya. Jadi boleh. Oke, nasabah beli, online trading, masuk ke anggota bursa. Nah, perusahaan sekuritas itu disebut juga sebagai anggota bursa karena mereka sebagai pemegang saham dari Bursa Efek. Ya. Jadi kalau di kan namanya PT Bursa Efek Indonesia, tapi kita nggak pakai TBK. Jadi hanya PT Bursa Efek Indonesia. Siapa yang punya sahamnya? Yaitu seluruh perusahaan sekuritas. Mereka disebut juga sebagai AB, anggota bursa. Ya. Nah, nanti masuk semuanya transaksi, masuk ke mekanisme alokasi transaksi, continuous auction atau lelang berkelanjutan ya, atau ke pasar negosiasi. Pasar negosiasi gimana? Pasar negosiasi ini ketika misalnya teman-teman ada saham mentok nih di Rp50 nggak naik-naik sahamnya. Karena dulu cuma pengen buat pamer, Mas Fahmi, saya punya saham. Tapi karena duitnya cuma punya goceng, jadi beli saham yang 5 ribuan gitu ya. Ternyata ini saham-saham tidur gitu. Bisa dibeli nggak bisa dijual.
Karena karena harganya murah gitu ya, dan perusahaannya kurang bagus kinerjanya, akhirnya orang nggak ada yang mau beli. Nah, bisa nggak masuk ke pasar negosiasi? Bisa. Masuk ke pasar negosiasi, kita jual harganya di bawah 50. Nggak bisa lewat pasar ya. Gitu. Jadi ini lewat belakang dalam artian. Gitu kan. Kalau biasa ya, kalau kita beli gitu, Bu, harganya jangan segitu dong, harga gini. Oh, yaudah ntar aja beli di rumah ya, gitu. Nah, kalau biasanya kalau kenal kan gitu, dia mau ngasih harga murah, nggak enak sama pelanggan yang lain, gitu kan. Akhirnya disuruh pakai backdoor, gitu, negosiasi. Nah, daftar transaksi bursa masuk ke KPay, clearing penjaminan, nanti di sini nanti di perintah transfer nih. Daftar hasil clearing per AB, daftar hasil clearing per AB masuk, sudah, baru di KSEI. Ini adalah proses pengambilan uang dari portofolio si pembeli, gitu ya. Baru ini makanya ada T+1, T+2 di sini nih. T+1, T+2. T+1 di KPay, T+2 di KSEI, gitu ya. Nanti sudah transfer efeknya sudah selesai, efek sudah pindah ke masing-masing, dari yang beli sudah dapat diambil dari yang jual, baru transfer dana. Jadi prosesnya T+2 itu adalah perpindahan antara si saham milik si penjual dengan uang milik si pembeli. Paham ya? Syarat transaksi efek. Nah, ini yang tadi kita bahas. Harus punya RDN, SID, sama sub rekening efek. Penerapan SID, Single Investor Identity, teman-teman sekalian. Pertama, pembangunan infrastruktur utama industri, meningkatkan pemisahan aset nasabah dan kemampuan monitoring. Teman-teman sekalian, kenapa harus pakai RDN dan SID? Karena nanti nyampur uangnya. Kalau nggak digituin ya, kalau nggak dipisahin. Misalnya nyampur ke rekening utama. Dan kenapa RDN nggak dikasih buku tabungan sama ATM, Mas Pemi? Takut terjadi manipulasi pasar. Misal nih, pagi ini saya mikir, oh kayaknya lagi nggak pengen beli apa-apa deh. Udahlah transaksi aja, hari ini beli nih saham. Kan pemindahannya baru terjadi 2 hari kemudian. Ternyata besok saya lagi butuh uang, saya tarik uangnya. Lusa pas mau pemindahan uang dan saham, ternyata rekening saya sudah kosong. Nah, jadinya pasar kacau kan ya teman-teman sekalian, makanya nggak bisa. Jadi ketika teman-teman sudah transaksi, portofolio nggak akan bisa diganggu-gugat sampai selesai transaksinya. Gitu ya. Jadi itu untuk hal itu, untuk menghindari. Lalu pengendalian dan pengawasan risiko pasar yang lebih luas, end-to-end STP. Jadi nunggu kelar dulu semuanya, baru bisa geser. Nih, isinya untuk single ID investor ya. Ini ngacu ke perdagangan, teman-teman, mekanisme perdagangan. Nih, ada 2, 1, 2. Ini ID nih kalau di sini tulisannya ID. Ya, ID itu berarti nasabah perorangan. Kalau di depan sininya SC berarti perusahaan efek yang punya. Kalau di depannya MF, mutual fund, PF, pension fund, CP, corporate, gitu ya. IB, institution bank, IS, insuransi, gitu ya, insurance, atau FD, foundation, sama OT, others. Nah, punya saya ID. Kenapa? Karena atas nama perorangan saya sendiri. Nah, terus yang nomor 3 nih, nomor yang ada nomor 3 ini, itu adalah kita lihat D atau F. Walaupun nama saya Fahmi, tapi di sini nggak ditulis F, tapi D. Kenapa? Karena warga negara. Karena warga negara domestik, dan kalau foreign untuk warga negara asing, gitu ya. Nah, kosong di sini ada angka 4 angka, itu apa? Tanggal dan bulan lahir. Nih. Lalu setelah itu ada nih D94149 ya. Itu 8, 9, 10, 11, 12, 13 ini adalah client trading ID. Setiap orang beda-beda. Oke. Nah, nanti 14, 15 cek digit itu baru bisa diakses di perusahaan. Ini penyelesaian transaksinya masih yang lama teman-teman sekalian ya, masih T+3, ini belum berubah ke T+2. Pasar reguler ini sudah berubah jadi T+2, pasar dunia. Dulu kita masih T+3, terus pasar tunai itu T+0, pasar negosiasi waktunya, sama trade for trade. HMETD ini, hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Itu di pasar tunai T+0, T+0 itu maksudnya hari itu juga selesai transaksinya. Lalu pasar negosiasi, ya waktunya negosiasi. Jam perdagangan juga sama, kemarin kita udah bahas ya jam perdagangan ya. Jam perdagangan Senin sampai
Kamis itu untuk sesi 1 kita mulai dari jam 9, sesi 2-nya sampai jam 4 dulu sebelum pandemi. Tapi 30 Maret semua berubah, sesi 1 dari sampai jam setengah 12, sesi 2 sampai jam 3 sore. Harinya sama. Cuma nanti berubah di hari Jumat ya. Dari Jumat berubah. Kenapa? Karena orang bursanya juga butuh sholat Jumat. Sayanya kan mau Jumatan, Mas nanti mau Jumatan mikirin saham. Setengah 12 kita sudah diistirahatkan, nanti baru bukanya lebih lama jam 2 gitu ya untuk pasar di hari Jumat. Pra dan pasca sesi perdagangan nih, prasesi call action, order book dibekukan, harga terbaik untuk volume terbanyak ya. First in first out gitu teman-teman sekalian, first time juga masuk di sini. Terus pasca sesi penutupan bid atau AX, permintaan atau penawarannya di closing, harganya berapa sesuai, amen at closing price. Nanti tinggal disesuaikan dengan harga terakhir. Dia beli di harga berapa. Nah, fraksi harga dan auto rejection. Ya. Ini rentang, jadi di saham itu ada geng-gengannya, ada gelombangnya, ada golongannya gitu ya. Rentan harga di bawah 200. Rentan harga di bawah 200 pergerakan sahamnya Rp1, maksimal pergerakan 10. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau sahamnya di harga 200 ke bawah ya 50 sampai 200 itu kalaupun dia naik sekali naik itu 501, 502, 503 gitu. Nah, maksimal pergerakan sekali 10. Gitu ya. Terus kalau yang di 200 sampai 500, harga sahamnya di antara 200 sampai 500 itu pergerakannya sekali bergerak 2 angka. Jadi 2, 4, 6, 8. Nah, untuk pergerakan saham yang harganya 500 sampai 2000 itu 5, 10, 15, 20, 25. 2000 sampai 5000 sekali naik 10, 10, 20, 30, 40. Nah, untuk yang di harga 5000 sampai selanjutnya itu sekali naik 25. Makanya pergerakan saham yang murah segimanapun aktifnya ya udah segitu-gitu aja angkanya gitu. Naiknya cuma satu. Tapi jadi 10 kalinya saham murah naik dengan 1 kalinya saham mahal bergerak, beda pergerakan harganya. Gitu ya. Nah, begitu juga teman-teman ketika misalnya beli sahamnya di harga yang 200 sampai 500 itu nggak bisa mesen di harga yang ganjil. Gitu ya. Oke. Dan dia naik juga nggak ganjil, jadi harus pakai yang genap. Auto rejection atas, auto rejection bawah. Dulu kenal istilah saham goreng teman-teman sekalian ya. Ada saham digoreng, gitu ya. Saham digoreng bisa naik tinggi banget, bisa turun banget, gitu kan. Nah, rentan harganya untuk AR atau reject atas itu 35%. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau ada saham naik terus hari ini 35% mentok. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya berarti naiknya memang benar-benar karena permintaan pasar. Ya. Terus kalaupun turun auto reject, biasanya kita sering sebut dengan ARA atau ARB, gitu ya. Auto reject bawah itu 10%. Jadi kalaupun dia turun nggak lebih dari 10%. 10% tetap kena auto reject bawah berarti. Jadi kayak otomatis di torrent deh gitu ya. Jadi ketika air sudah habis, tek mesin hidup. Jadi ketika air udah penuh, tek naik langsung otomatis mesin mati, ya. Oke, nah mekanisme pergerakan harga nih teman-teman sekalian ya. Perubahan maksimal 10 untuk price step nih. Dari 5875 gitu ya. Naik 10 kali 25 juga sekali naiknya 250 nih. 5025 naik jadi 5050, naik 5075, naik 5100, naik 5125. Ini juga sama nih. 875 naik jadi 900, naik jadi 9255, 950 gitu ya. Nah, ini untuk jual. Nah, untuk beli sama tuh. Ini untuk transaksi beli nih, ya. 4.500, 4510, 4520, 4530, 4540, nih 60, 70, 80, 90 sampailah titik di 5.000. Gitu ya. Oke. Jadi teman-teman kalau nanti ngelihat saham ini untuk antrian ya. Jadi untuk antrian kalau mau ngantri saham nih, misalnya beli sahamnya yang harga 5 ribuan, berarti sekali naik 25.
Jadi kalau mau pasang harganya nanti, oh saya mau turun di harga 4.000 berapa, ya harus yang dikali pengalian di 25. Gitu ya, supaya bisa match dapat harganya, karena pergerakannya di situ. Oke, ini mekanisme auto rejection, jadi otomatis tolak ketika misalnya harganya sudah naik dari 25% atau turun dari 10%. Harga acuannya apa? Harga acuan AR itu adalah pertama harga previous, harga kemarin, harga teoritis, dan harga perdana. Ya, jadi sesuai. Jadi kita nggak ujuk-ujuk masih 35% karena udah 35% aja biar pas, enggak. Tapi kita ada acuannya. Gitu ya. Oke, mekanisme auto rejection IPO. Kalau IPO 2 kali ya teman-teman sekalian. Kenapa kemarin kok Bukalapak bisa sampai segitu tingginya, Mas? Karena saham baru IPO. Kalau saham baru IPO itu dia mau naik 2 kali lipat dari arah biasa, nggak apa-apa. Gitu ya. Kenapa? Karena permintaan pasar ya. Permintaan pasar kan luar biasa tinggi ketika pasar perdana, namanya barang. Jadi permintaannya banyak, oke nggak apa-apa 2 kali lipat deh arahnya. Oke, margin dan short selling. Nah, ini juga etika perdagangan teman-teman sekalian. Teman-teman harus tahu di pasar modal tuh ada margin. Transaksi margin adalah transaksi pembelian efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh perusahaan efek. Ngutang, gitu ya. Ngutang, beli saham, nanti yang bayarin si perusahaan efek dulu. Misalnya saldo teman-teman di portofolio cuma ada 1 juta, tapi pengen belanja 3 juta. Bisa nggak? Bisa. 2 jutanya dari siapa? 2 jutanya diutangin sama perusahaan efek, sama sekuritas. Syaratnya apa? Syaratnya adalah 3 hari kemudian harus dibayar top up 2 juta atau sahamnya akan dijual, ya, for sale namanya, sahamnya akan dijual secara paksa senilai hutangnya. Paham nggak? Ya, itu ya untuk transaksi margin. Bahkan biasanya, tapi nggak semua orang bisa pakai transaksi margin. Biasanya investor-investor besar tuh yang udah mainnya ratusan juta, miliaran, baru dia akan dikasih margin. Kenapa? Karena kalau telat teman-teman bunganya lumayan gede, ya, bunganya lumayan gede. Dan nanti biasanya kalau mau pakai margin ada namanya rekening margin. Nanti buka sendiri rekening khusus untuk yang margin. Terus juga ada namanya short sell. Transaksi short selling adalah transaksi penjualan efek di mana efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan, hampir mirip dengan structure warrant, gitu ya. Jadi short selling ini teman-teman jual saham tapi sahamnya belum punya. Saya mau jual saham inilah, gitu ya. Tapi sahamnya belum punya nih, gitu ya. Pengen dijual. Nanti kalau misalnya tembus penjualannya di harga sesuai dengan keinginan kita, baru nanti transaksinya bisa dilaksanakan. Prosesnya bisa dibeli dulu, jadi kayak ngedilin dulu. Bukan goror ya, beda. Kalau goror tuh kayak, saya mau jual ikan nih 300 kilo. Mana ikannya? Di laut. Ikannya masih di laut nih. Kan ada banyak nih ikan di laut. Saya mau jual 300 kilo, ikannya ada di laut. Gitu. Nah itu goror kalau gitu, ini beda. Gitu ya. Tapi masuk dalam kategori goror. Gitu. Masuk dalam kategori goror kalau dalam pasar syariah. Oke, di pasar modal syariah nggak ada transaksi margin. Kenapa? Karena ada riba dalamnya, bunga kalau terlambat, sama short sell. Masuk ke dalam yang secara apa namanya kata kerja ya. Kayak tadi, kalau yang tadi kan gorornya benar. Saya mau jual tanah tuh di mana? Nggak tahu. Pokoknya saya mau jual aja 2 hektar gitu. Tanah siapa? Nggak tahu. Itu ada tanah kayaknya nggak ada yang punya deh gitu. Saya jual. Nah, itu mutlak goror itu. Orang mabok lagi. Orang mabok yang jualan gitu. Nah, terus kriteria efek margin dan auto short selling nih. PER tidak lebih dari 3 kali. Nanti PER ini akan ketemu di fundamental teknikal ya. Price earning ratio. Terus pemegang saham minimal 600 orang. Kapitalisasi pasar dengan kepemilikan di bawah minimal 1 triliun rupiah. Ya. 1 triliun nih. Ya, kalau 2 triliun kan lagi dipertanyakan sekarang ya. Kalau 1 triliun nih ya. Terus khusus untuk transaksi short selling, total saham dengan kepemilikan di bawah persen di jumlah saham tercatat minimal 20. Efek tidak dijamin dan transaksi dipisahkan. Efek tidak dijamin adalah efek yang ditetapkan oleh bursa efek dan lembaga clearing
dan penjaminan berdasarkan persyaratan tertentu yang penyelesaian transaksinya tidak dijamin sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Transaksi dipisahkan adalah penyelesaian transaksi bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Lembaga Clearing dan penjaminan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan. Jadi ada efek tidak jaminan transaksi di ini hanya untuk beberapa kasus. Nah, mekanisme penentuannya gimana? Yang pertama adalah pola transaksinya, ya. Pola transaksinya. Kayak tadi ini bukan yang biasa kita temukan, jadi teman-teman nggak masuk ke ranah ini nanti, tapi ini harus tahu juga. Seingat saya waktu pas saya tes nggak keluar sih soal ini, tapi nggak tahu ya kalau karena setiap soal WPP itu nggak bisa dikerjain barengan teman-teman sekalian. Ini kayak ngerjain teman sebelahan satu bank soal kita banyak. Jadi setiap orang akan punya bank soal masing-masing, ya. Jadi soalnya akan berbeda-beda. Biaya transaksi untuk transaksi di pasar reguler dan pasar tunai sebesar 0,18%, 0,18% dari nilai per transaksi. Ya, ini untuk ke bursa. Untuk transaksi di pasar negosiasi berdasarkan kebijakan bursa, biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan minimum 20 juta rupiah per bulan sebagai konstruksi atas penyediaan fasilitas oleh bursa kepada anggota Bursa Efek. Nah, ini kalau ditanya, Mas Fahmi, kok Mas Fahmi kan nggak jual beli saham, terus gimana Mas Fahmi digaji dari bursa? Karena ini, ya, kita kan pemilik pasar. Nah, si perusahaan sekuritas yang pakai ini, mereka bayar, gitu ya. Bayar jasa perdagangan efek dan lain sebagainya. Biaya clearing ditentukan sesuai dengan peraturan KUPI, biaya settlement ditentukan sesuai dengan peraturan KUPI, PPN dan PPh diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Jadi kalau teman-teman nanya, Mas Fahmi buat apa sih pakai NPWP kalau mau buat rekening account? Karena teman-teman ketika transaksi jual dan beli itu sudah dipotong PPh dan PPN. Makanya ada kalau misalnya transaksi jual fee-nya 0,15, transaksi beli fee-nya transaksi beli fee-nya 0,15, transaksi jual fee-nya 0,25. Kenapa? Karena naik 0,01% untuk pembayaran PPh dan PPN. Jadi NPWP itu supaya semua transaksi aset teman-teman itu masuk dilaporkan di wajib pajak, ya. Ini nggak usah khawatir. Biaya transaksi. Nah, ini biaya transaksi teman-teman sekalian. Maksudnya tadi ya, ini yang transaksi beli di IDX ya. Nanti kalau kena di sekuritas beda lagi angkanya. Oke. Perdagangan dalam kondisi darurat atau suspensi perdagangan, permasalahan teknis pada JATS dan atau sistem remote trading seperti rusak mesin perdagangan, kapasitas mesin penuh, dan terputusnya jaringan remote trading. Alhamdulillah tidak terjadi lagi hal ini, teman-teman sekalian, sudah didesain seperti apa. Terjadinya permasalahan teknis pada sistem clearing dan penjaminan KUPI dan atau sistem penyimpanan dan penyelesaian KSE yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan proses penjaminan dan atau penyelesaian transaksi bursa. Lalu terjadinya kepanikan pasar dalam melakukan transaksi jual atau beli yang mengakibatkan indeks harga saham mengalami penurunan yang sangat tajam. Nih, ini terjadi di 2020, teman-teman sekalian, di mana paniknya bursa waktu itu bukan karena indeks naik, bukan karena COVID naik, tapi IHSG atau pasar di hold berkali-kali. Kenapa? Karena turunnya gila-gilaan. Turunnya benar-benar kayak jarum jatuh. Itu kalau nggak tiba-tiba kita tutup pasar secara mendadak, bisa turun drop lagi, bisa sampai 10% atau 15%. Karena kita ada kebijakan nih, turun 8%, turun 10%, turun 15%, ya. Karena waktu itu dropnya benar-benar luar biasa. Bayangin aja dari 6.000 sampai tinggal 3.000. Bencana antara lain gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Ini force major ya. Perdagangan dalam kondisi darurat, kondisi atau dampak yang diakibatkan tindakan bursa atas kelangsungan perdagangan ini yang kita lakukan berkali-kali di bulan Maret sampai April kalau nggak salah 2020 gitu ya. IHSG mengalami penurunan lebih dari 10%, trading hard selama 30 menit nih. Jadi ketika IHSG udah turun, kalau kondisi atau dampak yang diakibatkan perdagangan tindakan bursa atas kelangsungan perdagangan, misalnya mau kita berhentikan perdagangan atau kita delay. Nah, terus kalau IHSG mengalami penurunan lebih dari 10% dalam satu sesi,
maka kita adakan namanya trading halt. Kita pause sistem tradingnya, gitu ya. Atau IHSG mengalami penurunan hingga mencapai 15% setelah trading halt dilaksanakan, trading suspend hingga 1 sesi atau lebih dari 1 sesi perdagangan dengan persetujuan dari OJK. Ini semua kita lakukan pada saat pandemi awal. Ini adalah salah satu kebijakan bursa untuk tarik rem darurat tuh di sini, lockdown istilahnya ya. Tarik rem daruratnya bursa di sini. Jadi kalau misalnya ada istilah trading halt, oh berarti IHSG lagi tidak baik-baik saja. Gitu ya. Kenapa? Karena tiba-tiba ketika semua negara kan pada saat itu sudah mulai ada COVID ya. Sudah mulai ada COVID, terus Menteri Kesehatan kita Pak Terawan tuh masih bilang kalau COVID nggak akan masuk ke Indonesia, nggak kuat dengan atmosfernya. Terus LBP Luhut Binsar Panjaitan juga bilang kalau COVID itu nggak cocok dengan orang-orang Indonesia dan lain sebagainya, jadi nggak akan masuk, birokrasinya ribet di Indonesia. Ternyata boom, Maret ada pasien 01, 02, 03 waktu itu dari Depok, gitu ya, langsung menyebar ke semuanya, akhirnya panik pasar. Panik pasar, bukan hanya pasar retail ya, bukan hanya yang beli Indomie pada saat itu, kan Chandra sempat ramai banget waktu itu ya, kalau di Lampung ya. Kalau sekarang kemarin kayak panik buying kasusnya Bear Brand, gitu ya, susu sapi yang logonya beruang iklannya naga, nah itu kan lagi rame banget tuh, ya kemarin ya, sempat rame, orang pada berbondong-bondong beli itu, terus UC 1000 dan lain sebagainya gitu. Nah kalau udah ada terjadi panik seperti itu di pasar, nah ini adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, ya. Jadi yang disuspend bukan cuma sahamnya, IHSG pasar juga bisa disuspend teman-teman sekalian ketika ada masalah. Nah ini ilustrasi biaya transaksi nih supaya teman-teman tahu. Kok kalau saya beli kenanya segini, kok kalau saya jual kenanya segini nih. Transaksi beli 25 kali 1 lot, 25 lot berarti ya, artinya 3 ribuan satu lembarnya. Sama dengan 7.500.000 nih uangnya keluar. Levy untuk brokernya 0,3%. 0,3% dari 7,5 sama dengan 2.250. PPN 10% dari levinya, 10% dari 2.250, 225. Terus dana jaminan di KPI 0,1% nilai transaksi, 0,1% dari 7.500, 750. Berarti total biaya yang dikeluarkan kalau kita lagi mau beli saham harga 7.500.000, kita bayar 7.500, 3.225 rupiah. Jadi Rp3.225 itu biaya lain-lainnya. Nah, terus kalau untuk jual, nah kan lebih besar ya teman-teman sekalian tadi ya. Untuk jual levy untuk broker sama nih, dari 7.500.000 potong 2.250, potong 225, potong 750, potong lagi 7.500 nih, gitu ya. Untuk 0,01% dari 7.500 dari PPH tadi yang saya cerita, PPN dan PPH. Jadi kalau kita jual saham, saya jual 500, maka yang saya dapat hanya 7.489.275 rupiah, gitu ya. Jadi saya jelaskan nih ke kembalian atau hilang-hilangnya ini kemana di sini. Jadi nggak saya bilang maaf ya mas, kembaliannya saya buat boleh disumbangkan gitu, enggak. Gitu ya. Jadi kembalian dan lain sebagainya itu ada potongannya jelas, nggak masuk ke kotak amal. Oke, terima kasih teman-teman. Ini pertemuan sesi 3 ya tentang perdagangan efek. Alhamdulillah selesai itu tadi dan mudah-mudahan mencerahkan kita semua. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Igo dan Bu Sri. Monggo kalau ada sesi pertanyaan. Aigo, Yuk, baik. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Untuk sesi yang pertama ini, materi sudah diselesaikan oleh Pak Fahmi. Kita buka sesi tanya jawab dan diskusi kepada teman-teman. Silakan kepada teman-teman mahasiswa kalau ada yang tanyakan terkait dengan materi sesi 1 untuk pertemuan 3 ini. Mekanisme perdagangan efek. Jadi ada banyak ya yang baru-baru, perubahan yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Silakan. Kalau nggak ada yang nanya nanti gini aja ditunjuk, terus kalau nggak bisa jawab dipotong gitu ya.
Seru. Nah, biarin aja itu, suruh berpikir untuk bertanya. Pak Fahmi, kalau yang pasar negosiasi itu tidak hanya untuk yang retail kan? Untuk block sale juga Enggak. bisa ya? Bisa. Block sales. Sales terus backdoor listing itu juga bisa. Tuh, udah ada yang bertanya tuh. Dari Meli ya, terima kasih Meli. Izin bertanya, yang dimaksud dengan netting dalam mekanisme perdagangan efek apa ya? Netting. Baik, silakan kalau ada lagi pertanyaan lain bisa di chat atau di raise hand. Pak Fahmi langsung dijawab pertanyaannya si Meli. Sebentar Pak, sambil nunggu yang lain saya ada ini sebentar. Monggo kalau ada pertanyaan lagi sambil nunggu. Desi, kita punya artis di sini ya, Desi Ratnasari. Silakan kalau ada yang mau tanyain. Orang tuanya lagi mengagumi Desi Ratnasari tuh. Kita punya artis di sini. Ada Bella Sapira juga ada. Oke, ada lagi pertanyaannya? Atau baru satu itu aja? Terus satu ini Pak. Iya, oke sambil nunggu ya. Semuanya udah jadi investor kan, jadi udah tahu mekanismenya. Udah ngelotok nih di luar kepala mereka. Kayaknya karena udah praktek ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Izin bertanya yang dimaksud dengan netting dalam mekanisme perdagangan efek. Terima kasih. Oke, saya jawab dulu ya Mbak Meli Nurhasana. Jadi netting ini adalah proses penyelesaian transaksi yang dilakukan di KPI clearing ya. Untuk yang kemarin kita bahas tentang T+2 nih. Tentang T+2 yang sebelumnya T+3 sekarang berubah jadi T+2 karena mengikuti pasar internasional. Sebentar saya cari materinya yang bisa menjelaskan langsung tentang proses transaksi jadi T+2 ya. Sebentar. Proses T+2. Ya. T+2. Oke. Nih ya. Untuk yang proses T+2 tadi teman-teman sekalian. Jadi pada tanggal 26 November 2018, BI telah mempercepat siklus penyelesaian transaksi saham dari 3 hari yang tadinya T+3 menjadi 2 hari T+2. Siklus penyelesaian transaksi bursa merupakan penyelesaian di mana penyerahan efek oleh pihak penjual dan penyerahan dana oleh pihak pembeli dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa. Penerapan T+2 dapat memberikan manfaat bagi industri, diantaranya peningkatan efisiensi proses penyelesaian, penyelarasan waktu penyelesaian dengan bursa dunia,
likuiditas pasar yang lebih tinggi, pemanfaatan dana yang lebih cepat, hingga penurunan risiko pasar secara keseluruhan. Jadi nanti ini semua udah bersih nih, ya, udah bersih. Harga potongan-potongan yang tadi dipotong-potong semua udah bersih. Nah itu di T+2 semua transaksi diselesaikan, ya. Ini kepentingannya untuk proses penyelesaian. Lalu oke, dulu terjawab ya Mbak Meli Nur Hasanah. Iya Pak, sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak. Yang kedua dari Fadil Farizi. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam. Terkait buy and sell pada saham, apakah masih manual yang dilakukan oleh karyawannya atau sudah menggunakan sistem yang otomatis ya Pak? Dikarenakan tadi pada saat dijelaskan kalau ada libur nasional maka pasar juga libur. Terima kasih Pak sebelumnya. Oke, ya teman-teman sekalian. Jadi ini kalau pasarnya semua sudah otomatis, sudah semuanya menggunakan sistem, gitu ya. Semuanya teman-teman dari rumah mau transaksi juga boleh nih terkait buy and sell-nya. Harus dipantau pasar ini, teman-teman sekalian. Nggak boleh dikosong. Bukan cuma orang selampung doang nih, bukan cuma orang se-Indonesia, tapi orang dari seluruh Indonesia, dan pergerakan saham itu kan per detik. Jadi walaupun otomatis tiba-tiba udahlah libur nggak apa-apa jalanin aja pasarnya gitu. Wah itu bisa kacau gitu sekali ya. Karena bursa pernah delay, waktu itu kita delay itu hilangnya hampir 400 atau 800 miliar uangnya hilang karena delay setengah jam ya. Itu karena waktu itu ada masalah di sistem gitu. Ruginya hampir 800 miliar gitu. Gimana kalau lagi libur, orang pada libur gitu ya. Misalnya lagi libur, lagi jalan-jalan ke Lembah Hijau atau lagi Car Free Day gitu kan. Tiba-tiba pasar ada kolaps gitu. Pegawainya lagi pada libur. Gitu. Lagi nggak bisa dihubungin. Karena orang bursa nih ya, teman-teman sekalian, banyak kan kita kalau lagi libur tuh gitu. Sebelum pandemi. Saya kalau lagi libur tuh karena biasanya libur cuma kebagian hari Minggu. Itu pun kalau Minggu memang benar-benar dapat libur ya. Jadi kadang Minggu masih ngajar juga gitu. Cuma kalau Minggu udah minta libur kita kadang off handphone dulu gitu. Waktunya fokus tuh kalau. Gitu ya. Jadi perdagangannya sudah otomatis, tapi untuk sistem keamanan yang nggak ada libur itu di bursa itu orang IT itu nggak ada libur. Biasanya di hari-hari libur Sabtu, Minggu kayak besok hari libur, harusnya hari ini harusnya hari libur bursa. Tapi karena di bawah pemerintah ya, takutnya teman-teman masyarakat memanfaatkan hari kejepit Senin, jadinya liburnya jadi panjang nih. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, akhirnya mudik lagi, angkanya tinggi lagi gitu. Makanya pemerintah oke juga digeser sehari deh gitu. Nah, kalau pas banget sih digeser Rabu. Coba kalau digeser Kamis, liburnya dari jadi nama lagi nih, Jumat jadi libur nih gitu. Karena kan kita punya, masyarakat Indonesia itu punya kamus Harpitnas ya, yang tidak ada di tanggal merah tapi kita jadikan hari kejepit nasional gitu. Jepit nih, libur lah gitu. Cuti itu dimanfaatkan di sesi itu. Jadi ini teman benar-benar ngerusak momen cuti yang sudah diajukan dari jauh-jauh hari. Saya yakin banget. Karena udah pasti ada teman-teman yang udah mengajukan. Ya Bu Sri ya? Ya. Saya kemarin waduh pas dapat keluaran edaran, waduh, ini yang teman-teman ngajuin cuti di hari Senin kacau nih. Tapi kan Udah sekarang ngajuin. cuti nggak ada gunanya. Dia ngajuin cuti Senin, mau lanjut, tadinya kan Senin Selasa, Selasanya masuk. Rabunya baru libur lagi, udahlah, mendingan nggak kemana-mana gitu kan. Nah, arahnya nanti untuk ditambah lagi hari libur, PPKM diperpanjang nih. Harusnya kemarin kita udah selesai ya. Tanggal 9 harus selesai nih PPKM nih. Tapi udah masuk tanggal merah, libur lagi nih orang Lampung nanti pada ke mall lagi, pada jalan-jalan lagi Palembang gitu kan. Udah tutup lagi. Karena saya kalau saya mau pulang dari sini dari Tanjung Bintang ke Sukarame nggak bisa lewat tol Lematang, harus muter lewat jalan biasa. Karena nanti disuruh putar balik, saya mau ke Sukarame, putar baliknya suruh ke Kalianda lagi. Jadi nggak pulang malah jalan. Jadi jalan-jalan tuh teman-teman ya. Mas Fadil mudah-mudahan menjawab ya Mas ya. Sesuai ya jawabannya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Next dari Sarah Sabitoh. Sabitah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, masing-masing dari kita kan punya satu SID, betul. Dan kita akan mendapatkan RDN jika kita membuka akun di sebuah sekuritas, betul. Apakah dalam satu sekuritas kita bisa memiliki lebih dari satu RDN? Oh enggak. Kalau RDN-nya enggak, RDN-nya satu teman-teman sekalian. Ya, sekuritasnya beda, RDN-nya satu. Gitu. Jadi makanya disebutnya SRE. Nanti yang RDN-nya satu, nah nanti pemisahnya ada di KC. Nah, supaya teman-teman bisa tahu nih, oh iya dari apa namanya? Di sekuritas ini saya punya aset sekian, di sekuritas ini saya punya aset sekian, di sekuritas ini saya punya aset sekian, terus nanti ditambah teman-teman dapat trade confirmation namanya. Trade confirmation itu nota pembelian setiap harinya, bahwa hari ini saya sudah transaksi jual dan beli di jam sekian, menit sekian dengan harga sekian. Ya, jadi tetap satu SID aja dan RDN-nya juga satu. Ya, rekening dana nasabahnya. Oke, Mbak Sarah terjawab ya, Mbak? Iya, Pak. Kalau misalnya dalam satu sekuritas kita ada 2 akun, itu bisa nggak, Pak? Satu sekuritas 2 akun nggak bisa. Itu peraturan OJK dan BI. Di bank aja kita nggak boleh. Di BNI kita punya 2 akun gitu, kita nggak boleh. Tapi kalau sub rekening akun boleh. Misalnya saya punya Mandiri nih, rekening biasa gitu ya. Terus saya mau buat sub rekening yang bentuknya RDN, itu boleh. Karena nggak ada buku tabungan dan ATM, berbeda dengan yang tabungan utama. Ini Mbak Sarah emang pasang ini doang, background doang. Ini kok nggak muncul orangnya? Kaget saya. Ada ya. Tiba-tiba ada aja. Tadi nggak ada perasaan. Oke, gimana Mbak Sarah? Iya, makasih, Pak. Oke. Ini teman-teman sekalian ya, kalau misalnya teman-teman ikut training tentang public speaking atau apa namanya pemateri gitu ya. Kita tuh ada aturan untuk di mana posisi pundak, di mana posisi kepala. Kalau kayak gini nih, saya nggak kebayang kalau tiba-tiba Mbak Sarah jadi trainer bursa gitu. Jadi ya, saya begini nih ngajarnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ini saya Mbak Sarah ngobrol gini nih, Mbak. Kita ngobrol jidat sama jidat. Ya. Jadi kalau teman-teman jadi narasumber nih, kita harus minimal kepala sama bagian atas itu nggak jauh-jauh amat, terus pundak itu terlihat. Ya. Oke, tapi nggak apa-apa namanya teman-teman. Ini kalau untuk jadi mahasiswa, masih mahasiswa semua bebas. Tapi nanti pelajaran ketika nanti saya tahu jadi orang sukses kan, gitu ya, jadi motivator hebat, jadi narasumber. Lihat Bu Sri, Pak Igo, semua kan sama tuh ya Mas ya. Semua dari kita dari pundak kata karena kan memang kita ada apa namanya aturannya gitu. Kan gak enak juga ya kalau tadi. Atau kalau saya fullin ke bawah lebih gak enak lagi nih karena WFH gitu teman-teman sekalian ya. Biasanya setelan atas kemeja batik gitu, bawah sarungan gitu. Karena ini apa namanya suite-nya WFH. Ayo Pak Iko berdiri, ayo berdiri. Sarung ya. Ya, Pak Iko, ya. Udah mandi saya, udah rapi. Pakai sarung kan. Atau pakai celana pendek. Ya, menjawab sudah ya Mbak Sarah ya. Saya lanjut ke Mas Gilang Fajri Raffi. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, saya masih kurang paham dengan transaksi short selling. Memangnya apa kelebihan dan kekurangan dari short sell, Pak? Sebenarnya short selling ini saya hanya pengen ngasih pengetahuan aja ke teman-teman sekalian. Tidak mengharapkan teman-teman memakai fasilitas ini. Sangat tidak mengharapkan teman-teman milenial pakai fasilitas ini. Kenapa? Karena dengan fasilitas short selling ini membuat apa ya? Sebenarnya lebih tricky ke arah spekulasi, ya. Lebih tricky ke arah spekulasi, makanya tidak diperbolehkan dalam pasar modal syariah. Short selling itu maksudnya gini. Apa sih kalau di barang ya? Inden.
Oke, inden ya, pesan. Saya pesan NMAX yang roda 4 gitu ya. Misalnya sama Yamaha nih. Yamaha mau ngeluarin NMAX roda 4 nih, tapi tahun 2022. Nah, saya udah mesen nih dari sekarang. Gitu ya. Saya udah pesan nih. Deal, dapat kan? NMAX 2022 harga 50 juta. Kan belum punya tuh NMAX-nya. Nah, karena saya udah deal sama itu Yamaha, saya mau jual nih sama Pak Igo. Pak Igo, saya ini sudah deal nih. Saya bakal dapat Yamaha tahun 2022 50 juta. Saya mau jual, Pak, harga 70 juta. Gitu ya. Atau saya transaksi dengan Pak Igo dulu deh. Pak Igo, mau beli nggak Yamaha roda 4 nih 70 juta? Emang ada Mas Fahmi? Ada. Mau nggak? Oke, mau Pak. Gitu. Karena Pak Igo belum tahu kan cuma 50 juta. Deal saya sama Pak Igo. Saya bayarin tuh 50 juta. Saya langsung untung dong 20 juta. Jadi barang belum ada, transaksi belum ada, untung sudah ada. Ya nggak sih? Tricky banget ya. Ini tricky banget dan sangat-sangat enak sebenarnya. Cuman yang khawatirnya kalau ini nggak ketat peraturan yang dibuat sama OJK, banyak penyelewengan di sini. Gitu ya. Untung ketat banget syaratnya tadi, misalnya transaksinya harus yang banyak, bukan yang cuman 1 lot 2 lot gitu. Sakit juga 2 lot ngutang gitu ya. 2 lot short selling saya mau jual nih 1 lot gitu. Nggak bisa. Jadi ini memang dibuat untuk kasus-kasus tersendiri. Makanya saya harap teman-teman nggak pakai aplikasi ini. Maksudnya ini disediakan ya. Ini disediakan fasilitas dari perusahaan sekuritas, tapi kalau bisa jangan dipakai. Gitu ya. Kenapa? Karena khawatirnya teman-teman satu, kalau kata orang mah ilmunya belum sampai gitu ya. Kenapa ilmunya belum sampai? Ini permainan level atas nih, gitu ya. Permainan level atas kayak orang-orang yang sudah lawas di bursa, yang dia itu sudah kenal banget dengan polanya si satu saham, gitu ya. Jadi udah kenal banget polanya, kriterianya, cirinya sudah kenal banget. Nah, enak tuh kalau dia mau pakai short sale. Tapi jangan sekali-kali baru masuk langsung short sale nih. Soalnya keren nih kata Mas Mai, karena kalimatnya keren kan, bahasa Inggris nih short sale. Daripada beli cuman buy sell kan biasa aja gitu ya. Dipakai Shopee, Tokopedia juga banyak buy sell short sale. Dia udah tanya, lu Gilang habis ngapain, Mbak? Short sale atau buat status di IG gitu ya. Alhamdulillah hari ini sudah short selling. Nah, itu sebenarnya teman-teman sekalian agak tricky banget dan harus punya kanuragan yang lebih sakti gitu ya untuk masuk ke dalam sesi ini, masuk ke dalam short selling atau margin ya. Sangat kita tidak harapkan karena banyak banget anak muda yang tersesat di situ. Bukan pemuda tersesat ya, anak muda yang tersesat karena pakai short selling atau margin, teman-teman sekalian. Emang saat transaksinya terlihat mudah, tapi kalau misalnya sudah salah perhitungan sedikit aja, wah itu bisa berabe urusannya ya. Terjawab ya Mas Gilang ya? Jangan sampai masuk. Pak Fahmi, dulu itu short sale kan dilarang dulu ya, sekarang udah dibolehkan ya? Dibolehkan dengan beberapa peraturan yang cukup ketat, Bu. Iya, peraturan yang cukup ketat. Jadi benar, bukan cuma perdagangan ya, tapi nasabah yang ngambil ini juga diawasi OJK nih. Oh, jadi ada ketentuannya ya. Kalau yang saham syariah itu memang sama sekali nggak boleh ya, short sales dan margin. Enggak, itu nggak masuk ke dalam kriteria pasar modal syariah. Ya, jadi pasar modal tidak ada margin karena mengandung unsur riba kan tidak boleh. Short sale juga nggak boleh karena mengandung unsur goror tadi yang teman-teman mau beli ikan tapi ikannya masih di laut belum saya pegang. Iya. Tuh, oke. Cukup ya? Atau ada lagi pertanyaan, monggo? Saya masih punya waktu 1 jam ini. Sampai 11.30, ini baru 10.30 teman-teman sekalian. 10.40. Nanti kalau memang sudah nggak ada pertanyaan, mahasiswa tetap bekerja sendiri dengan fasilitas Fiklas untuk diskusi di dalam Fiklas. Nanti ada hostnya di Fiklas, diskusinya ada yang ini ya, ada yang bantu. Nanti forum diskusi akan dibuka di Fiklas, sama mengerjakan kuis-kuis yang ada di Fiklas. Iya, atau mereka ini anak milenial sekarang ini lebih merasa suka dengan ditantang, mungkin Bu Sri pengennya tuh ditanya langsung sama Bu Sri atau Pak Igo gitu. Atau kita tanya gitu, tapi yang nggak bisa jawab
Nanti kalau nggak bisa jawab, uang kembali gitu yang udah ditarik. Tunjuk aja Pak Igo tuh, itu ada 3 tuh pertanyaan lagi. Udah ini udah cukup, udah banyak nih Bu, udah 4 nih. Iya, Oke, mungkin teman-teman yang lain sudah terwakili gitu. Biasanya kita, oh udah ditanya sama itulah, udah. Mau nanya, biasanya biasanya paling mentok dia bakal masuk. Assalamualaikum, saya mau nanya, tapi tadi sudah dijawab dengan ini, terima kasih Pak. Gaya saya dulu itu pengen nanya supaya kelihatan aktif, tapi nggak punya modal pertanyaan. Udah dijawab sama itu Pak, terima kasih. Iya, kalau pengalaman dulu yang betul kata Pak Fahmi ya, dulu awal tuh sempat margin trading itu sekitar 5 kali semuanya for sale, Pak. Oh itu saya pengalaman banget itu Pak, waktu itu nyoba-nyoba pakai margin trading asli for sale semua. Aduh mau top up duitnya nggak ada, akhirnya sahamnya dijual semua, sampai saham yang saya belinya bukan utang jual juga. Habis itu kapok Pak, pindah ke syariah habis itu. Bener Pak, jangan. Saya waktu itu nyoba, padahal akun syariah karena kan di ekonomi Islam gitu. Tapi karena waktu buka di pameran dapat akun konven. Wih, boleh nih belajar. Giliran belajar pertama istilah belajar motor, saya langsung ngegas itu roda 1 jedak akhirnya. For sale semua. For sale tuh teman-teman sekalian kalau ngutang di bank kayak tiba-tiba barang di rumah disita aja semua sama orang bank, nggak pakai assalamualaikum gitu. Assalamualaikum sih gitu, assalamualaikum cuma sehari gitu, dikasih waktunya cuma 3 hari. Makanya saya tidak mengharapkan, takutnya tingkat manajemen stresnya teman-teman mahasiswa belum bisa ke-manage dengan baik. Mungkin kalau kita waktu itu saya Pak Igo gitu ya mungkin sudah settle lah manajemen resikonya. Jadi ketika ngerasa for sale, ya udahlah ambil pelajaran aja. Besok pindah ke syariah. Gitu. Karena kalau yang stresnya tinggi jadi gara-gara ini bisa bunuh diri, bisa nyalahin semua orang gitu gara-gara for sale. Beneran teman-teman sekalian ya. Ini ngaruh ke psikologi loh. Makanya saya bilang ini bukan main saham, ini investasi. Karena ngaruh ke psikologis benar-benar bentuk transaksi kita. Pak Igo tuh ya udah ngerasain. Baik, silakan. Tidak ada lagi. Bu Sri, bagaimana? Ya, banyak peraturan yang baru nih ya, yang saya masih suka bingung. Kalau dulu kan tick point-nya itu satu saham itu 25 semua, nggak ngeliat harga ya. Ya. Sekarang kan sesuai dengan harganya. Tapi kalau misalnya harganya di atas 5.000 tuh. Jadi setiap kenaikannya 25 ya. Iya. 5.000 25. Jadi naik pertama 25, naik berikutnya 25 lagi, naik berikutnya 35 lagi, 25 lagi terus. 25 lagi kelipatannya ya. Iya, kelipatan 25. Oke. Misalnya sekarang 25 kemudian mau naik lompat menjadi 100 bisa nggak? Bisa ya tadi maksimal kenaikan ya? Sekali perubahan. Jadi lompat ya, nggak bertahap gitu, nggak bertahap. Bisa. Bertahap bisa, lompat bisa, tapi di kelipatan 25. Iya. Tergantung respon pasar, Bu Sri. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi ada maksimalnya ya. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah nanti kalau teman-teman mau masuk bid over. Nah, bid over, antri beli atau antri jual, jangan sampai di luar angka yang kelipatan 25 tadi. Jangan sampai markir di angka 530 gitu. Mau sampai nunggu kapan juga nggak akan ketemu gitu. Karena sekali lipatnya 25, 50 gitu. Jadi arahnya nanti ke arah bid over gitu, Bu Sri. Iya. Jadi zaman saya dulu di situ itu kan semuanya 25. Ya. Saya beli saham Steady Safe. Harganya 25. Iya. Jadi begitu naik 1 poin menjadi 50, saya langsung untung 100%. Jadi ya, itu tadi yang saya ceritain di awal. Kalau kita beli saham gede itu naik 1 poin aja udah luar biasa. Naiknya bisa kayak 10 poin harga yang di bawah 200. Iya, makanya jadi waktu zaman dulu memang nggak fair ya. Kalau saya ada saham yang harga 25 itu Steady Safe dulu saya ingat benar.
Begitu Oh. harganya 25, saya langsung beli. Tapi harganya itu hanya 25, 50, 25, 50, nggak pernah 75. Karena Itu kan yang gorengan semua tadi, 25. Bu. Hah? Itu yang gorengan, yang disebut saham gorengan tuh itu tadi, Bu. Iya, jadi Saham terlalu setiap tinggi. kali sahamnya 25, saya langsung beli. Jadi tiap hari saya pasang beli, 25, dapat nggak dapat, pokoknya pasang tiap hari 25 beli. Beli 25, setiap hari pasang 25 beli. Dapat tahu rezeki gitu kan. Begitu Iya. dapat langsung pasang jual 50. Begitu dapat langsung pasang jual 50. Jadi kalau itu kejual, saya untungnya 100%. Nah, Iya. sekarang kan nggak bisa Nah, kayak gitu. nggak bisa, dan itu yang membuat pasar jadi terlalu spekulatif, Bu. Ya Iya. kan, jadi Bu Sri masuk ke pasar beli saham bukan karena analisa, karena ini 25 nih, kayaknya besok naik nih 50, kayaknya besok naik nih 50 gitu kan, cuma acang-acang aja. Iya, dulu begitu, kemudian berkembang, berubah menjadi tick point-nya menjadi ada yang sesuai dengan harga. Iya. Itu yang baru ya, yang baru yang dari dulu berubah banget itu. Kemudian kalau dulu settlement date itu bisa sampai 3 sampai 5 hari. Iya, Sekarang lama banget itu, dipercepat. Bu. Lama banget. Akhirnya kita banyak ditinggalkan investor. Iya, karena Karena kelamaan. iya, investor kan nyari pasar yang paling liquid. Gitu. Lama banget 5 hari baru kelar gitu urusannya kan. Kadang-kadang sampai seminggu Kayak karena 5 hari itu baru kita menerima giro gitu kan. Belum proses clearingnya. Jadi lebih dari 5 hari. Dulu gitu modelnya. betul, Bu. Jadi sama kayak Lama ngurus banget. EKTP sekarang di Dukcapil ya gitu. Tunggu 2 minggu ya, padahal cuma dapat 1 kartu. Nah itu kan agak lama bener Iya, nunggunya. kelamaan. Sekarang udah makin cepat, artinya menunjang likuiditas di pasar modal. Ya. Berharapnya sih nanti bisa kayak Wall Street gitu, Bu. T+1, jadi kayak sama kayak pasar negosiasi gitu, bisa cepat selesai malah. Mungkin lebih rame. Ya. Tapi 7.000 triliun, 7.000 gitu. Tapi buat pengetahuan teman-teman, meskipun penyelesaiannya T+2, namun kita tetap bisa transaksi kan setiap hari, tidak harus menunggu transaksi itu selesai kan? Untuk transaksi yang lain bisa. Trading bisa, Pak, tetap. Bahkan di syariah pun diperbolehkan gitu. Khobat hukmi nama hukum akadnya gitu. Jadi kan orang pada mikir, Mas Mami kalau misalnya T+2 tidak diboleh, T+2 baru perpindahan, berarti kan kalau dalam hukum syariah kita hanya boleh menjual apa yang kita punya. Berarti nunggu T+2 dulu baru bisa kita jual. Kalau nunggu jangankan nunggu T+2, pagi nunggu sore aja harga bisa udah nggak ketemu lagi gitu, udah kehilangan momen gitu kan. Enggak, di Sudah pasar ada modal. transaksi beli, yang penting sudah ada bukti warkat pembelian, yang penting ada. Iya, nanti itu maksudnya tadi yang tadi ditanyakan sama siapa, Mbak Meli Nurasana yang netting tadi ya. Jadi netting itu kalau udah prosesnya udah mau masuk ke berangkas nih, dia benar-benar beli untuk jangka panjang. Nah, di T+2 itulah nettingnya gitu. Jadi transaksi diselesaikan. Tapi kalau hanya untuk trading, jual beli, jual beli, jual beli, jual beli, ya udah gitu. Dia masuk cuma di trade confirmation aja. Netting itu bisa seperti ini nggak, Pak? Jadi hari ini saya membeli saham yang sama di harga 100, kemudian hari ini juga saya jual saham itu di harga 102 misalnya ya, 102. Oh. Jadi netting saya adalah 2 dikurang biaya-biaya. Ya. Itu yang masuk ke saya, gitu nggak netting? Bisa Ya, nggak itu dibilang masuk. netting? Itu kalau dari pihak investor. Kalau dari pihak kita yang tadi, T+2 tadi. Oh, gitu. Karena kan saya juga ngitung itu tadi. Saya ketika Ibu transaksi itu kan 2 hari saya ngitung tuh yang kurang buat ke pay berapa, bayar ini berapa gitu. Nanti tetap ketemu dari 7.500.000 jadi 7.500.000 2.000 sekian. Nah, 2.000 sekian itu hasil netting dari setelah T+2. Sama seperti Ibu tadi ngitung, oh ya 2 dikurangin 2 berarti saya dapatnya segini nih gitu. Itu proses netting. Ya, proses netting gitu. Kemudian apa lagi ya yang tadi, yang baru-baru itu? Ini anak-anak muda nih yang calon investor. Masih ada Ini kalau saya ada di pertanyaan? kelas, Nah, saya kalau ada di kelas ini benar-benar saya paling dibenci ini jadi mahasiswa di kelas ini. Karena saya paling nggak bisa ketika ada dosen nanya, ada yang mau tanya nggak, pasti saya nanya Bu gimana pun caranya.
Saya Tanya, pasti ya nih. tanya. Bahkan kadang dosen belum nanya, saya udah Biasanya nyiapin saya materi. panggil, biasanya saya panggil. Kalau nggak ada yang nanya, saya absen. Saya tuh udah ngeliat Ayo, si nanya. Abus di pertemuan kedua, ketiga apa nih, saya siapin semua materinya. Go, panggil Go, suruh tanya Go. Kita kasih waktu sampai jam berapa ini? Jam 11. Nah, lebihnya itu nanti biar mereka diskusi di kelas. Coba saya tanya di grup ya. Saya nggak tahu nih teman-teman ada yang punya minat untuk bekerja di industri pasar modal nggak? Saya mau tahu dong. Kalau ada yang punya minat sekarang sudah terarah, Mas Fahmi saya kayaknya pengen deh kayak Mas Fahmi kerja di Bursa Efek Indonesia gitu. Ada? Waduh nggak ada, sedih banget saya. Oh ada. Siapa nih? Siapa? Coba saya mau lihat orangnya yang mau kerja di Bursa Efek Indonesia. Meli Oh Mbak Meli Nur Hasana ya. Mbak Meli dari mana Mbak? Unila atau dari luar Unila? dari Unila, iya. Unila. Terus oke, berarti Mbak Nadila juga tadi resen itu. Mbak Nadila juga pengen di Bursa. oh, Nabila juga resen ya. Jadi ini nanti lulus tahun Sekarang masih semester 2 mau semester 3. oh semester 2 mau semester 3, berarti masih sekitar 6 sampai 5 semester lagi ya. 6 sampai 5 semester lagi. Nah, tips ya, tips sambil nunggu mungkin teman-teman nggak ada yang nanya, tips buat teman-teman yang sekarang sudah punya tujuan mau kerja di Bursa Efek gitu ya. Pengen saya bilang sih kalau saya ya pengalaman saya pribadi makmur banget gitu di Bursa Efek Indonesia. Makmur banget apa namanya, terutama untuk memperbaiki kondisi ekonomi ya gitu. Memperbaiki kondisi ekonomi bisa langsung kerja di perusahaan regulasi. Tipsnya memang dari sekarang sudah memang arahnya minat untuk ke dunia pasar modalnya ditingkatkan, terutama untuk masuk di KSPM, kelompok studi pasar modal nih ya Mbak Meli. Kenapa? Karena di KSPM itu kita bisa sering ketemu sama orang-orang bursa, orang-orang sekuritas. Terus kita sudah jadi investor biasanya. Nah nanti biasanya saya nih orang bursa gitu ya, pasti selalu dapat inputan dari teman-teman sekuritas dari seluruh Indonesia. Kayak kemarin Pintrako Sekuritas mau masuk nih ke Lampung. Yang ditelepon saya dulu, Mas Fahmi, ulun nuwun istilahnya. Saya mau masuk kantor nih di Lampung. Ada SDM nggak ya? Gitu. Dia nanya ke saya tuh, ada SDM nggak ya? Gitu. Oke siapa? Itu yang ini sebagai sharing ya teman-teman sekalian. Maksudnya nggak ada apa niat apa-apa. Yang sekarang di Mandiri Sekuritas bareng sama Mbak Maul, Mbak Citra Biovika, itu trainernya itu. Itu dulu gitu, dia KSPM di UIN. Lulus kuliah, dia cuma bilang, Mas Fahmi kalau ada kesempatan di bursa, saya pengen deh, oke nanti kalau ada rezeki ya. Nah kebetulan seminggu kemudian, branch manager yang Mandiri Sekuritas calling saya, Mas Fahmi ada SDM nggak buat Mandiri Sekuritas nih? Cewek cowok, terserah deh, yang penting udah lulus kuliah, nggak lagi pakai kuliah. Oke. Karena dia yang pertama kali nitip ke saya nggak ngomong ke yang lain dulu dong, gitu ya. Saya langsung nelpon dia. Dio, ya duduk dulu deh, duduk, gitu ya, santai. Udah kerja belum? Belum, Mas. Ya udah. Besok ke Mandiri Sekuritas ya ketemu, ya. Besoknya ketemu di Mandiri Sekuritas, langsung deal. Alhamdulillah sampai sekarang udah di Mandiri Sekuritas. Terus yang di IPOT Palembang juga sama, itu teman SMA saya dulu, gitu ya. Teman SMA saya, tapi bukan KKN ya. KKN itu kan dia tidak memenuhi kriteria berdasarkan orang belakang kita masukin. Kalau ini enggak. Saya hanya mempertemukan. Ketika ada sekuritas nanya, Mas Fahmi, ini saya mau buka IPOT nih. IPOT di Palembang butuh orang. Ada orang nggak yang mau? Nah, kemarin teman ada yang ngomong, Mas Mi, ini udah punya BPPE. Ada nggak sekuritas yang butuhin? Oke, pas ini minta, saya hubungin dong karena dia pertama kali nanya. Fit, Palembang nih butuh, mau nggak? Mau, oke, wawancara ke sana, lolos. Jadi dia lolos atau tidaknya bukan ngaruhnya sama saya. Lolos atau tidaknya karena sertifikasinya dan kemampuan dia untuk bisa ditempatkan. Gitu ya. Jadi Mbak Meli, sekali lagi saya cuma mau nyaranin, kesempatan itu bukan datang satu kali.
Kesempatan itu datang berkali-kali, tapi untuk orang yang tepat dan siap. Ya, beneran, kesempatan itu datangnya berkali-kali, Mbak. Bisa sehari 2 kali atau 3 kali. Masalahnya siap atau enggak kita buat kesempatan itu, gitu. Jadi kalau Mbak Meli udah nyiapin dari sekarang, karena itu yang saya lakuin ketika semester 6, semester 7, orang teman-teman di Jogja itu lagi pada sibuk main kemana-mana, gitu kan, namanya anak Jogja ya. Anak Jogja, wah, di Jogja itu kalau mau hedon banget hidupnya gitu. Tapi kalau miskin ya mungkin kayak saya gitu, ya udah Sabtu Minggu kerja saya gitu. Nggak digaji nggak apa-apa deh Pak gitu. Yang penting saya kerja gitu. Keliling, ada training di mana saya datang ngisi materi, ada training karena dia suruh saya adalah motivator investor muda waktu masih mahasiswa. Berangkat ke sana kemana. Saya dulu mikirnya gimana caranya supaya jalan-jalan gratis aja. Nah, karena ini saya ngelakuin terus, akhirnya portofolio saya kebentuk. Nah, ketika bursa butuhin, spesifikasinya saya masuk semua nih, masuk berkas saya, gitu kan. Nah, oke, pada saat sesi wawancara kita lebih enak nih, karena apa yang mereka butuhkan saya udah punya. Itu bahkan kita bisa bilang, Ibu butuhnya apa, saya punya semua nih. Udah jangan pilih yang lain. Kalau yang lain nanti masih mau belajar, saya besok ditempatin langsung kerja bisa. Beneran. Jumat ditelepon, Sabtu pindah ke Lampung, Senin saya langsung kerja. Kenapa? Karena kita sudah nyiapin persiapan perangnya dari semester 2 nih, sama kayak Mbak Melin ya. Semester 2 udah nyiapin, semester 1 itu tinggal armornya apa? WPPE-nya. Gitu. WPPE-nya, armornya, bahkan kalaupun nanti ini selesai ini Mbak Melin lolos WPPE, gitu ya, nanti coba kontak ke saya. Mas Fahmi, kalau ada lowongan bursa tolong kabarin ya, nanti saya kontak. Karena perusahaan sekuritas nggak lihat semester berapa sekarang. Yang dilihat punya WPPE apa enggak. Nanti dilihat, Mbak Meli siap nggak untuk mengatur waktu antara kerja dengan kuliah tanpa berpisah. Gitu ya. Kalau saya dulu gitu, akhirnya saya buat, oke, sekuritas saya deal-deal sama sekuritas, saya siap kerja nih. Karena sekuritas minta, berarti dia pengen kan skill yang saya punya, gitu. Saya punya skill, Anda punya uang, gitu. Kalau perusahaan kan kita tuh kerjasanya gitu ya. Oke, karena saya nggak bisa full kerja, saya harus sambil kuliah. Saya minta dibayar setengahnya aja deh. Tapi izinkan setengah harinya saya kuliah dulu. Jadi pada saat masukkan KRS, saya buat semua kuliah saya hanya sampai batas jam 12. Saya nggak punya kuliah di atas jam 12 karena di situ saya kerja. Gitu ya. Kan gajinya sedikit, nggak apa-apa. Gitu. Kalau orang baru lulus itu kemarin sempat nggak teman-teman dengar berita anak UI baru lulus terus bilang, saya pengen kerja yang harganya 20 juta gajinya. Diketawain orang, sampai sama alumni UI Raditya Dika turun tangan. Ketawain ini orang, apa hebatnya gitu. Gitu ya. Maksudnya karena fresh graduate, teman-teman sekalian, gitu ya. Kecuali kalau fresh graduate, teman-teman memang udah pinter banget, terus lolos di perusahaan kayak Pertamina atau lain sebagainya, kayak bursa deh gitu ya. Nah, teman-teman bisa tuh masuk, gajinya langsung tinggi dan lain sebagainya. Karena gaji masuk di kita aja lumayan loh, udah baru masuk masih masa training itu udah lumayan gede gitu ya untuk ditampung sendiri gitu. Tapi ya itu tadi, untuk saya sampai di titik sekarang itu beneran nangis berdarah-darah. Saya sampai pernah ada seminggu di satu kota hanya untuk ngurusin rekor muri, nggak dibayar atau lain sebagainya. Karena saya mikirnya nanti deh, gitu. Bayarannya pasti nanti ini. Gitu ya Mbak Meli ya. Kalau misalnya mau kerja di bursa, terus tadi Mbak Nabila juga yang mau kerja di bursa, benar-benar dari sekarang dipersiapin, fokus on goals aja. Gitu. Yang susah anak muda sekarang tuh fokus on goals. Kenapa sekarang perusahaan pada nerapin 2 tahun kontrak baru bisa diangkat tetap? Karena tahu nggak anak milenial sekarang nih baru kerja nih, diangkat 6 bulan, terus besoknya ketemu temannya, ih gaji lu cuma segitu, gaji gue segini nih, di kantor gue ada yang gini, pindah nggak? Resign besok. Giliran pindah, ternyata dia gajinya nggak sesuai yang diomongin, karena dapat posisinya yang di bawah. Sakit hati, resign lagi, cari kerjaan lagi. Kan perusahaan capek, gitu ya. Perusahaan capek karena kita mau diangkat tetap tuh nggak gampang loh, kita dibuatin surat pensiun dan lain sebagainya. Nah, jadi karena ada orang yang mindsetnya kerja di banyak tempat itu keren, padahal kerja di banyak tempat itu nggak keren. Berarti dia ada masalah nih kalau tiap tahun pindah, belum ada setahun udah pindah dan lain sebagainya. Lebih keren lagi kalau teman-teman bisa jadi legend di dalam satu perusahaan gitu, naik dari benar-benar nol dari bawah, kayak Khairul Tanjung deh gitu, anak singkong gitu ya. Benar-benar dari tukang fotokopi sampai sekarang jadi punya perusahaan TV. Benar-benar berangkat dari nol gitu ya.
Mudah-mudahan memotivasi sedikit ya sharing ya. Saya katanya belum ada yang nanya, saya sambil ngisi gitu ya. Nggak apa-apa ya Pak Iko, Bu Sri ya. Sharing Ya. sama teman-teman ya. Apa? Ayo mahasiswa, silahkan. Cari, gali sedalam-dalamnya, gali sebanyak-banyaknya. Ini untuk kalian loh, bukan untuk kami. Kalian yang masa depannya masih panjang. Jadi anak itu ringan tangan, ringan kaki. Kalau masih belajar. Kalau kalian berat tangan, berat kaki, nggak maju-maju. Karena biasanya Kalau anak milenial atau mikirnya duit udah berat, Bu. iya, jadi kalau bekerja itu jangan, duit itu akan mengejar kita kalau kita kerjanya baik. Ya. Jadi percayalah, kalian jangan hitung-hitungan uang dulu. Nanti wah, digaji berapa di situ, digaji berapa. Nanti akhirnya Anda nggak dapatkan apa-apa kalau Anda selalu bertanya seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang masa gue sarjana suruh ngerjain beginian gitu. Nggak ada pertanyaan seperti itu. Ya. Jadi ini saya kasih tahu dulu supaya kalian nggak terlalu terlalu idealis lah gitu ya. Ekspektasi. Karena kalau saya nguji dulu, saya juga sempat membawai HRD waktu kerja di Jakarta ya. Itu juga kalau saya IP-nya 4 tapi nggak ringan tangan, saya diemin aja. Iya. Saya diemin aja, nggak peduli saya. Jadi walaupun dia dari ITB, dari UI, kalau dia itu nggak ringan tangan, nggak ringan kaki, saya nggak mau. Terus nggak bisa kerja sama pula. Komunikasinya nggak bagus. Ya, Iya. attitude-nya nggak bagus. Jadi walaupun IPK-nya 4, kalau itu nggak ada, nggak. IPK-nya biasa-biasa aja, tapi dia attitude-nya baik, komunikasinya baik. Menurut penilaian dia bisa bekerja sama dengan baik, ringan tangan, gitu ya. Itu pasti yang akan saya pilih daripada yang IPK-nya 4 dari ITB atau dari UI. Gitu. Jadi kalian mesti seperti itu. Ini pengalaman aja ya, karena kebetulan saya pernah terjun di dunia praktek dulu ya. Jadi kriteria-kriteria apa ketika saya mau hire karyawan, yaitu. Terus saya juga pernah kerja di bursa, ini di bursa lagi di industri pasar modal. Jadi apa yang saya lakukan dulu? Kalau sama saya ini saya Bu Sri, suhunya Bu Sri ini. Saya Bu Sri ngomong, Fahmi ini ya, saya nurut pasti nggak mungkin saya, nggak bisa Bu Sri. Saya dulu masih jauh di Bu Sri. Ya, zaman senior saya itu dulu jadi direktur di Bursa Efek, saya sudah resign kan. Ya. Jadi saya itu bekerja masuk ke perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, yayasan dana pensiun untuk memperkenalkan Bursa Efek, untuk memperkenalkan saham, untuk memperkenalkan obligasi karena mereka nggak ada yang tahu itu. Jadi saya itu kayak marketingnya lah dulu. Jadi kerja itu nggak dibayar, saya nggak peduli lah, saya ngajar di situ nggak dibayar ya nggak apa-apa lah. Yang penting saya memberitahukan, menginformasikan ini ada pasar modal, ada alternatif investasi instrumen baru yang bisa dijadikan alternatif investasi. Karena selama ini zaman dulu tuh ya, asuransi, dana pensiun, perbankan itu investasinya hanya di deposito. Jadi nggak beragam kayak sekarang gitu ya. Mereka aja main saham takut-takut. Udah saya datang ke situ, dia main sahamnya belinya cuma 5 lot. Lah 5 lot buat apa ini, nggak seimbang sama capeknya saya ngajar di situ. Ya jadi zaman nggak enak lah, zaman kuda gigit singkong itu ketika kerja di situ. Dan saya dulu kerja itu sambil kuliah, makanya kalian bisa sebenarnya. Saya kerja dulu di situ sambil kuliah S2 sih sebenarnya, bukan S1 ya, S2 sambil kuliah. Kemudian saya terserah mau digaji berapa, yang penting saya kalau ada jam-jam tertentu saya izin untuk ke kampus untuk bimbingan. Untuk apa? Dikasih. Ya sudah, jalanlah. Dulu zaman saya di situ itu gaji paling tinggi itu orang yang bekerja di pasar modal dulu. Gaji karyawan ya, gaji karyawan paling tinggi. Wah, pokoknya kalau yang kerja di pasar modal itu paling makmur deh dulu. Sekarang sih Bu Sri. Sekarang masih ya. Jadi kalau kalian tidak berminat untuk kerja di pasar modal itu rugi. Kemudian dulu orang belum pakai handphone, saya udah pakai handphone.
Jadi udah pokoknya kalangan jet set lah dulu ya. Terus kita Ya. kalau public expose itu masuk ke hotel-hotel bintang 5. Ya. Jadi orang kalau sekarang kan udah nggak seperti itu ya, udah Masih. efisiensi lah. Masih. Masih. Public expose kita masih harus pakai Pacific Place biasanya Oh gitu. gitu ya. Jadi masuk ke situ dijamu makanan yang enak-enak Iya. ya. RUPS ya, datang ke hotel berbintang. Itu pengalaman saya dulu. Jadi malah keluar masuk hotel untuk acara-acara yang kalau nggak kerja di bursa atau industri pasar modal, mungkin saya nggak punya pengalaman seperti itu gitu. Coba jadi dosen aja nggak bisa keluar masuk hotel. Harus profesor guru besar dulu nih Bu ya. Profesor juga nggak nasibnya belum tentu. Jadi saya punya pengalaman seperti itu ya, sangat menarik dulu, sangat indah sekali gitu ya. Wah, enak benar. Jadi kalau kalian nggak tertarik, nggak rugi. Gajinya paling makmur loh di situ. Teman-teman saya ada, mungkin kenal nggak sama Lulu Subiantini? Kenal nggak, Pak Fahmi? Mbak Lulu yang di Jakarta sekarang masih Bu? Iya, itu kan kawan saya dulu kerja. Tapi dia masih junior saya dulu. Udah mau masuk masa pensiun itu kan Bu? Nah ya kan itu dia dulu, tapi usianya di bawah saya udah nikah, dia belum, gitu aja. Lulu Subiantini namanya, itu masih sisa di sana tuh, ada tuh. Masih tersisa. Kemarin yang baru kemarin yang pensiun Om Haryanto, kenal nggak Bu? Haryanto, enggak. Iya, dia masuk dari masih BEJ dulu, belum Bursa Efek Indonesia, masih Bursa Efek Jakarta 91. Yang dulu saya kenal itu dulu udah tua-tua, udah pada pensiun sekarang. Iya Bu. Dulu Pak Umar Laksamana itu kan pernah jadi direktur juga. Sekarang saya masih komunikasi sama dia, saya satu grup sama dia, jadi grup WA ya sama dia, saya masih suka chatting, ketemulah ke kafe sama dia. Waktu saya ngajar di Jakarta, saya ajak untuk bantu saya ngajar tentang pasar modal, tentang manajemen investasi gitu kan. Kan dia punya pengalaman praktek juga. Masa saya ngajar itu semua, jadi saya ajak dia lah. Ngajar ya Pak ya, saya bilang itu mau dia. Itu dulu mantan direktur. Kemudian Pak Hadi, kemudian Pak, yang pendek itu siapa? Mantan dirut. Hairul Berlian. Bukan, sebelumnya. Oh, Pak Ito. Daniri ya, Daniri. Ito. Daniri. Sebelum Pak Ito berarti? Sebelum Tito. Enggak, Tito, Pak Ito, Pak Daniri. Oh, Pak Daniri. Ya. Pak Daniri 5 tahun zaman SBY. Ya. Pak Daniri juga saya ajak untuk ngajar juga, suka saya jadi dosen tamu. Ya, yang seperti itu. Jadi kalian kok yang tertarik cuma si Meli aja nih, yang lainnya ngapain itu di sini? Mau jadi investor ya? Mau jadi investor nih kali. Ini ada pertanyaan nih Bu, dari Raffi Latifah Fitri. Oh iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, mengapa harga saat kita bid dengan harga match berbeda? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Terima kasih. Saya pernah ketemu sih Mbak, maksudnya harga bid dengan harga match. Karena biasanya match itu karena harga bid kita masuk. Ya, kita bisa match kalau harga bid kita masuk gitu. Saya misalnya mau pasang beli saham di harga 5.000, baru match kalau sahamnya benar-benar tembus di angka 5.000. Jadi nggak bisa saya 5.000 match-nya di harga 6.000 gitu, nggak match dong namanya gitu ya. Jadi down-nya itu pasti di harga bid atau over. Kali dia melakukan perubahan kali sebelum. Coba Mbak Raffi mana? Mbak Raffi bisa open cam sama open mic-nya coba. Iya Pak. Langsung deh. Maksud saya pas di average price-nya itu Pak. Oh iya di average price. Kita misalnya baru bikin lot, kita di 5.500. Nanti di average price-nya itu 5.500 lebih gitu Pak. 5.525. Yang itu yang tadi di materi sudah saya jelaskan kan Mbak Raffi ya, mengenai mekanisme pergerakan harga itu ya Pak ya? Ya, mekanisme pergerakan harga yang ngikutin harga closing. Berarti dari antrian ya Pak?
Price-nya antriannya masuk di harga yang closing untuk pre-closing sama opening besok. Gitu. Jadi untuk datanya, tapi yang kita dapat tetap yang sesuai dengan harga yang kita pasang. Gitu ya. Baik. Ya, makasih ya. Oke, saya kaget kok bisa bitnya berbeda. Siapa yang nanya tadi ya? Jadi gini ya, bit itu kan harga penawaran beli, harga beli lah ya. Kalau as harga jual. Yang namanya match itu, terus sekarang over ya, as price ya, as price atau over price. Yang namanya match itu transaksi terjadi. Jadi transaksi itu terjadi, matching artinya harga beli dan harga jual terjadi. Jadi kalau saya masang harga 5.000, kejadiannya 4.500, misalnya mau jual nih, jual 5.000, kejadiannya 4.500, nggak mungkin. Atau memang saya nurunin harga sehingga terjadi di harga yang rendah gitu loh. Jadi kalau kamu bilang masalah average tadi, berarti kamu memang strategi dalam transaksi ya, strategi untuk melakukan averaging harga atau gimana? Averaging, iya. Iya, jadi harganya di average gitu ya. Kamu beli tadi harganya tinggi, kemudian kamu beli lagi di harga rendah, kemudian beli lagi di harga rendah dalam satu transaksi. Nah, iya. Itu bisa. Kalau yang taruh tadi kayaknya yang dimaksud Mbak ini tadi yang itu tadi Bu, apa harga closingnya. Karena kok pada saat harga closing geser dikit dari harga yang dia pasang di match tadi gitu. Oh. Kalau averaging kan kita dalam satu transaksi saya pasang 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, tinggal lihat nih mana yang masuk gitu kan. Ya. Kalau dapat 5.000 dapat nih sekian loh, ternyata sahamnya hari turun lagi di 4.000 dapat lagi, 3.000 dapat lagi. Nanti di akhir acara di akhir sesi tinggal averaging. Oh berarti kita dapat harga rata-rata harian dapat segini nih harganya. Itu bisa juga. Oke, lagi nih dari Alvina Cahyaningsih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin bertanya bagaimana mekanisme pembelian saham bagi WNA? Apakah sama dengan WNI? Terima kasih. Ya, wah ini mudah-mudahan memang karena niatnya dari tadi nggak mau nanya karena pengen terinspirasi dari Pak Igo kemarin nih. Dan beli Apple aja lah gitu ya. Langsung pengen beli pasar internasional nih karena bisa. Sama kok transaksinya sama teman-teman sekalian. Cuma nanti di situ bedanya adalah dia saya suruh centang warga kenegaraan gitu ya, asing atau lokal. Itu untuk sistem jual belinya sama, cuman ada beberapa dokumen yang harus dipastikan untuk kepemilikan luar negeri. Karena kenapa? Karena dalam negeri aja kita agak ketat karena khawatir banyak banget yang menjadikan pasar modal sebagai instrumen pencucian uang. Banyak ya. Kemarin kasusnya kalau nggak salah OSO itu masukin uang sekitar 300 juta kalau nggak salah dari uang pencucian uang. Hari itu juga langsung kelacak di bursa transaksinya. Langsung dicek sama KPK. Nah dari situ kalau nggak salah ada kebijakan Sri Mulyani yang akan menotis ketika ada orang-orang selain pengusaha yang punya uang dalam rekeningnya 1 miliar. Ya, notis sama orang pajak ya. Udah sekarang lagi rame ya. Ganteng review saldonya dong gitu kan. Lagi rame nih sekarang nih. Gitu ya. Yang ganteng-ganteng sudah review saldonya. Saya nggak ganteng sih, jadi saya nggak berani review saldo gitu. Yang ganteng enak review saldo. Saldonya 1M, 2M gitu ya. Itu padahal masih nggak belajar juga. Kemarin ada tuh salah satu pengusaha yang cerita katanya, saya tuh sekali belanja luar negeri expand 5M. Besoknya tangkap sama Dirjen Pajak. Ternyata dia nggak bayar pajak. Hati-hati teman-teman ketika mengungkapkan isi saldo di media sosial gitu ya. Karena ada CCTV Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan yang memantau semua rekening Anda. Yang ditaruh di Panama aja, paper Panama bisa lolos, apalagi cuma taruh di BRI BCA gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Kalau WNA WNI sama ya teman-teman sekalian, cuman ada beberapa dokumen yang memang dipastikan aja supaya kita tahu ini bukan kejahatan internasional. Takutnya ada dana teroris dan lain sebagainya masuk ke situ. Jadi kita benar-benar buat lebih ketat aja. Ya.
Ya, terkait topik tersebut, nanti teman-teman akan ketemu di sesi 13 Sesi atau terakhir. 14 ya, terkait dengan etika. Ya, terakhir. Terkait kejahatan di pasar modal. Ada tuh nanti. OJK langsung yang ngisi nanti. Ya, teman-teman sekalian ya. Kalau saya hanya jawab sebagai praktisi aja, kasus-kasus yang kemarin kejadian langsung di pasar modal. Jadi kalau mau nanya langsung ke jenis hukumnya, gimana hukum segala macam, di sesi 13-14 nanti OJK langsung yang ngisi, karena mereka yang akan ngasih punishment kalau ada kayak seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau cukup? Cukup kalau tidak ada. Bu Sri? Cukup, kalau sudah cukup nggak apa-apa, kita tutup karena kita mau mengadakan kuis bersama juga. Jadi teknisnya habis ini teman-teman leave Zoom kemudian buka V-Class gitu atau bagaimana? Ada kuis bersama kayaknya, karena bersama jadi waktunya kan bersamaan, belum jelas ini. Baik, kita cukupkan. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Fahmi atas sesi yang luar biasa hari ini, sharing dan pengalamannya juga. Kemudian kita masih punya satu sesi terakhir dengan Pak Fahmi besok ya, hari Kamis. Dua kali. Oh, 2 kali. Sama apa yang sesi ke-6 ya, ke-6. Oke, baik. Berarti Kamis dan Selasa depannya ya. Ya. Berarti Kamis ketemu, Selasa lagi dengan Pak Fahmi. Mohon teman-teman, pertama, sebelum sesi, Anda download dulu materi di V-Class. Agar nanti ketika Pak Fahmi menjelaskan terkait dengan materi, Anda sudah menyambung, Anda sudah tahu gambarannya, dan kita bisa diskusi lebih aktif. Karena saya yakin teman-teman di sini terkait dengan materi hari ini pun pasti masih banyak pertanyaan, karena kalau memang nggak praktek agak sulit menjelaskan. Tapi tadi sih saya harapannya teman-teman banyak yang nanya, tapi ternyata juga belum hari ini. Nah, Anda bisa tambah modal itu dengan membaca dulu sebelum materi disampaikan. Jadi baca dulu materinya, kemudian kita diskusikan. Kemudian yang kedua, saya ingatkan sekali lagi jangan lupa mengisi daftar hadir, kemudian nanti Anda akan ada kuis dan diskusi untuk hari ini. Sekali lagi Pak Fahmi udah live ini. Pak Fahmi? Hilang Pak Fahmi. Kalau 360 nih orangnya. Nah, iya, udah keluar ya? Baik, sudah kita cukupkan untuk pertemuan sesi ini. Nanti teknisnya setelah ini teman-teman mohon untuk masuk ke V-Class. Kemudian Anda klik di bagian daftar hadir ya, isinya. Kemudian setelah itu ada kuis. Ada kuis Bu ya? Ya, nanti mau dikabarin jamnya jam berapa. Baik, Anda kalau begitu jangan lupa itu untuk akses di grup WA-nya terkait dengan materi kuis, time kuisnya ya, periode kuisnya. Jangan sampai terlewat, karena nanti kalau terlewat berarti Anda tidak bisa mengerjakan lagi. Baik, silakan Bu Sri kalau mau ditutup. Selesai, cukup ya. Jadi terima kasih Pak Igo yang telah mensupervise untuk pertemuan yang ketiga ini. Kami berharap mahasiswa bisa mengambil manfaat yang bisa menjadi bekal ke depannya dalam apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fahmi selaku praktisi dari Bursa Efek. Tadi banyak pengalaman-pengalaman yang menarik. Kami berharap Anda juga memiliki ketertarikan untuk kemajuan Anda di masa yang akan datang. Oke, untuk selanjutnya kelas ini kita cukupkan. Selanjutnya kita akan mengadakan kuis. Kuisnya nanti akan diinformasikan jam berapa karena waktunya akan bersamaan di V-Class. Ya, materinya ada linknya nanti akan diinformasikan. Kemudian bersama-sama mengerjakan itu dengan kelas-kelas yang lain. Oke, kalau begitu kita akhiri, sampai jumpa minggu depan Kamis depan ya, besok Kamis tanggal 12 ya. Tanggal 12 jam 9 dengan materi Lembaga Penunjang Pasar Modal.
Nah, peserta diharapkan sudah membaca modulnya untuk sesi itu, kemudian PowerPoint-nya dibaca-baca semuanya sehingga ketika kuliah udah nyambung dan diskusi akan menjadi menarik gitu. Saya kira itu saja, saya akhiri, saya tutup. Selamat pagi dan sampai jumpa minggu depan. Oke, silakan. Terima kasih ya. Terima kasih. Kita live ya. Ya, Bu.